Pemulung ini ketuk kaca mobil mewah dan berkata, "Sepertinya Bapak diikuti 3 mobil di belakang, tolong berhati-hati." 1 bulan kemudian CEO tersebut kembali mencarinya untuk, "Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya." Langit Jakarta di ujung Oktober terasa lembab dan berat. Kabut tipis bercampur asap kendaraan menyelimuti gedung-gedung pencakar langit di Mega Kuningan, mengubah lampu-lampu neon dan lampu jalan menjadi gumpalan-gumpalan cahaya buram. Suara klakson, deru mesin, dan musik yang bocor dari kaca mobil tertutup membentuk simfoni kota yang tak pernah benar-benar sunyi. Di antara kemewahan yang merayap pelan di jalanan macet, seorang pemuda bernama Eko bergerak dengan ritme yang berbeda. Di usianya yang ke-23, tubuhnya sudah terpahat oleh kerasnya hidup. Tangannya yang berotot dan penuh luka kecil mencengkeram karung goni besar yang sudah compang-camping. Matanya, berwarna coklat tajam, secara sistematis menyapu setiap sudut, trotoar, selokan, bawah pohon peneduh, dan sela-sela ban mobil yang berhenti. Targetnya jelas: botol plastik air mineral, kaleng soda, kardus bekas, uang receh yang tersembunyi di balik sampah kota. "Setrikaan nih," gumamnya dalam hati saat menemukan 3 botol aqua tergeletak di dekat halte bus. Dia memungutnya dengan cepat, melepas tutupnya, menginjak-injaknya hingga pipih, lalu melemparkannya ke dalam karung. Berat karung itu sudah lumayan, tapi perutnya menjerit lebih keras. Uang hasil penjualan rongsok hari ini ke pengepul di daerah Cilandak mungkin hanya cukup untuk sebungkus nasi rames, membayar kontrakan kamar sempit 2x3 meter di Rusunawa yang pengap, dan beli pulsa murah untuk HP butut miliknya. Tidak ada sisa untuk ditabung. Mimpi menyekolahkan lagi adik perempuannya di kampung terasa seperti bayangan yang semakin menjauh. Lampu merah di perempatan besar membuat laju kendaraan berhenti total. Eko memanfaatkannya, berjalan di antara mobil-mobil yang berharga mungkin setara dengan hidupnya selama 100 tahun. Dia hampir tidak memedulikan merek atau kemewahannya. Bagi Eko, mobil-mobil itu hanyalah penghalang visual antara dia dan sumber plastik berikutnya. Sampailah dia di dekat sebuah Mercedes S-Class berwarna hitam doff. Kacanya gelap, mengkilat sempurna, mencerminkan wajahnya yang kusut dan rambut acak-acakan. Dia sedang akan membungkuk memeriksa tempat duduk penumpang belakang sebuah MPV yang terparkir di sebelahnya, ketika sesuatu menangkap perhatiannya. Bukan dari Mercedes itu, tapi dari kaca spionnya. Dari pantulan kaca spion kiri Mercedes, matanya yang terlatih menangkap pola. 3 SUV besar berwarna hitam serupa, Toyota Fortuner, berjajar rapi di belakang dengan jarak yang sama persis. Mereka tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Lampu depannya dim, meskipun malam sudah mulai gelap. Yang membuat bulu kuduk Eko merinding adalah cara mereka bermanuver. Saat Mercedes sedikit maju mengantisipasi lampu hijau, ketiga SUV itu juga maju persis dengan ritme yang sama, seperti terikat oleh tali tak terlihat. Hidup di jalanan sejak ayahnya meninggal dan ibunya sakit-sakitan telah mengasah naluri Eko menjadi seketajam pisau. Dia pernah melihat pola seperti ini sebelumnya, 2 tahun lalu, ketika seorang pedagang emas di Pasar Senen diculik di siang bolong. Dia juga pernah mendengar cerita dari tukang parkir liar tentang pengawalan khusus ala preman bayaran. Ini bukan pengawalan resmi. Ini penguntitan. Jantung Eko berdebar kencang. Bukan karena takut pada mobil-mobil itu, tapi karena pertarungan batin dalam dirinya. "Urusan orang kaya, bukan urusanku," bisik satu suara di kepalanya yang lelah. "Tapi kalau terjadi sesuatu, itu dosa melihat dan diam," sahut suara lain. Suara ibunya yang selalu mengajarkannya untuk menolong jika mampu, sekecil apapun. Lampu merah masih bersabar, menghitung mundur 30 detik. Naluri kebaikannya menang. Dengan langkah pasti meski kaki gemetar, dia menghampiri jendela belakang Mercedes. Bau kain karung yang dia bawa menyengat, kontras dengan aroma mobil mewah yang mungkin semerbak dari dalam. Dia mengetuk kaca dengan buku jari yang kotor. "Oh, oh, oh." Tidak ada respon. Dia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Kaca jendela itu kemudian turun perlahan, dengan suara elektrik yang halus. Sebuah aroma dingin, campuran parfum kayu dan udara AC, menerpanya. Di dalam, terlihat seorang pria. Usianya sekitar 50-an. Rambutnya mulai memutih di pelipis, disisip rapi. Wajahnya tegas,
Garis-garis di sudut mata dan bibirnya menunjukkan beban berat, tetapi tatapannya masih tajam dan cerdas. Dia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang masih licin. Itulah Pak Teguh, seorang CEO yang kerajaannya berupa startup teknologi green energy yang sedang naik daun, namun juga sedang menghadapi badai korporat yang tak terlihat. "Ada apa?" tanya Pak Teguh. Suaranya datar namun tidak kasar. Matanya cepat memindai sosok Eko, dari ujung rambut hingga sepatu sandal karetnya yang belepotan lumpur kering. Eko menelan ludah. Di belakang, lampu pada ketiga SUV sepertinya meredup lebih dalam. Dia membungkuk sedikit. Suaranya sengaja dia rendahkan, namun jelas. "Maaf mengganggu, Pak," kata Eko, sambil matanya sekilas menunjuk ke arah spion belakang mobil. "Sepertinya Bapak diikuti 3 mobil di belakang. Tolong berhati-hati." Efek kata-kata itu instan. Wajah Pak Teguh yang semula netral berubah seketika. Alisnya berkerut. Tatapan datarnya berubah menjadi fokus dan waspada tinggi. Tanpa sepatah kata pun, matanya berpindah ke kaca spion di pintu, menganalisa dengan cepat apa yang telah dilihat pemuda pemulung ini. Pengetahuannya akan situasi berbahaya yang sedang dihadapinya, tekanan dari konglomerat nakal yang ingin merebut proyek utamanya, ancaman terselubung, dan laporan dari tim keamanannya tentang kemungkinan penguntitan, semuanya berhimpitan dalam sekejap. Peringatan dari sumber yang paling tak terduga ini memiliki bobot kebenaran yang mengerikan. Dia mengangguk, sangat singkat, sangat serius. Tidak ada senyum, tidak ada tanya lebih lanjut. Hanya 2 kata yang keluar dari bibirnya, berat penuh makna. "Terima kasih, Nak." Kaca jendela pun naik kembali, menutup dunia Eko yang bau dan kotor dari dunia Pak Teguh yang steril dan penuh tekanan. Namun, 1 detik sebelum kaca itu benar-benar tertutup, Eko melihat tangan Pak Teguh meraih sesuatu di sampingnya, mungkin telepon atau perangkat komunikasi lain. Lampu hijau menyala. Mobil Mercedes S-Class itu bukan melaju. Ia meluncur. Dengan akselerasi yang halus namun bertenaga, ia menyisip ke kanan, lalu tiba-tiba membelok tajam masuk ke sebuah jalan kecil di antara 2 gedung perkantoran, sebuah jalur yang hanya dikenal supah-supah ojek online atau warga yang sangat mengenal daerah itu. Gerakannya cepat dan terencana. 3 SUV hitam di belakangnya, yang sepertinya terkejut, bereaksi terlambat. Satu membunyikan klakson pendek, yang lain mencoba menyerobot lajur untuk mengejar, menyebabkan keributan kecil di persimpangan. Namun, Mercedes itu telah menghilang, larut dalam labirin jalan servis di belakang gedung-gedung megah. Eko berdiri di tempatnya selama beberapa detik, menatap ke arah SUV-SUV yang akhirnya memilih untuk melaju lurus dengan gerakan yang frustrasi. Napasnya yang baru disadari tertahan, keluar dalam helaan panjang. Dia mengusap keringat dingin di jidatnya dengan lengan baju. Kemudian, hidup kembali ke normal. Sebuah botol teh kemasan tergeletak di bawah bumper mobil di depannya. Dia membungkuk, mengambilnya, memipihkannya dengan tumit, dan melemparkannya ke dalam karung dengan suara berdesak. Berat karung itu bertambah, tapi beban di pikirannya juga bertambah. Dia melirik ke arah jalan kecil tempat Mercedes itu menghilang, lalu memutuskan untuk berjalan ke arah lain. Ada banyak tempat sampah di belakang restoran cepat saji di ujung jalan yang biasanya menyimpan harta karun lebih banyak. Malam itu, Eko pulang dengan karung yang lebih penuh dari biasanya. Tapi di tengah-tengah bunyi televisi tetangga dan bau gorengan dari kamar sebelah, di kamar kontrakannya yang sumpek, satu gambaran tidak bisa hilang dari kepalanya. Tatapan tajam dan anggukan serius pria di dalam mobil mewah itu. Dan perasaan aneh, bahwa garis hidupnya yang lurus dan sederhana, tadi malam, mungkin telah bersinggungan sangat singkat dengan sebuah garis hidup lain yang rumit dan berbahaya. Dia membalikan badan di kasur kapuknya yang tipis, berusaha tidur. Besok adalah hari baru untuk mengais. Urusan orang kaya, biarlah menjadi urusan mereka. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, sebuah kecemasan kecil mulai bersarang. Rasa lega yang sempat menghangatkan dada Eko setelah melihat Mercedes itu menghilang, sirna seketika. Ia masih berdiri di pinggir jalan, karung goni berisi, harta karunnya, terasa semakin berat di pundak. Suara klakson dan deru mesin mulai kembali memenuhi telinganya, mengingatkannya bahwa dirinya masih berada di tengah arus mega kuningan yang tak pernah berhenti. Namun, ada satu suara yang berbeda. Suara mesin besar yang melambat, bergumam pelan, mendekat dari arah belakangnya. Eko berbalik perlahan. Salah satu SUV Fortuner hitam,
yang paling depan dari tiga tadi, berhenti tepat di sebelahnya. Kaca jendela penumpang depan turun, memperlihatkan sosok di dalamnya. Bukan orang rapi berpakaian dinas. Lelaki itu mungkin berusia pertengahan 30-an, berbadan tegap dengan leher jenjang yang dihiasi tato berbentuk kalajengking yang tampak suram di bawah cahaya lampu jalan. Matanya sipit, memancarkan cahaya dingin yang mengukur Eko dari atas ke bawah. "Haj," sapanya, suaranya serak seperti terampas rokok. "Tadi lo ngapain di mobil itu?" Eko merasakan darahnya berdesir dingin. Instingnya berteriak untuk lari, tetapi kakinya terpaku. Ia tahu, menunjukkan ketakutan di depan orang seperti ini bisa lebih berbahaya. Ia mencoba tampak tenang, menggelengkan kepala dengan ekspresi polos, persis seperti yang sering dilakukannya saat dihardik mandor atau dikejar Satpol PP. "Ngasih botol, Bang," jawab Eko. Suaranya sengaja dibuat datar dan sedikit melankolis. "Minta recehan." Dia nggak kasih, langsung nutup kacanya. Ia mengangkat sedikit bahunya, menggambarkan sebuah penolakan yang biasa ia terima. Mata lelaki bertato itu menyipit lebih tajam, seolah mengebor kepala Eko untuk mencari kebohongan. Ia diam sejenak, sambil menyalakan sebatang rokok. Asapnya mengepul keluar jendela, menyatu dengan kabut kota. "Lo yakin cuma minta-minta?" desaknya. Nada suaranya lebih rendah, lebih mengancam. "Lo ngomong apa sama dia?" "Bener, Bang. Cuma minta-minta," Eko bersikeras. Matanya berusaha tidak berkedip. Di dalam, jantungnya berdegup kencang bagai drum perang. Ia ingat pesan ibunya, "Di depan harimau, jangan tunjukkan kamu adalah kijang." Dia cuma ngomong, "Nggak ada," terus naikin kaca. Langsung jalan pas lampu ijo. Lelaki itu mengamatinya beberapa detik lagi yang terasa seperti selamanya. Pandangannya jatuh pada karung kotor di pundak Eko, pada sandal jepitnya yang nyaris putus, pada baju kaos oblongnya yang sudah pudar warnanya. Sepertinya, kemiskinan dan kepolosan yang dipentaskan Eko cukup meyakinkan. Atau mungkin, dia menganggap seorang pemulung seperti Eko terlalu kecil, terlalu remeh, untuk terlibat dalam permainan besar mereka. "Jangan mulung di sini lagi," geram lelaki itu tiba-tiba, suaranya seperti batu kasar. "Ini daerah beres. Lo ngacau, gue yang urus." Ancaman itu tergantung jelas di udara. Eko mengangguk cepat, beberapa kali. "Iya, Bang. Maaf, Bang. Saya langsung pergi." Tanpa menunggu respon lebih lanjut, Eko berbalik dan berjalan cepat, nyaris berlari kecil, meninggalkan persimpangan itu. Ia tidak berani menengok ke belakang. Ia bisa merasakan tatapan dingin itu menempel di punggungnya, hingga ia berbelok ke sebuah jalan kecil menuju area pertokoan. Baru setelah berada di antara kerumunan orang yang sedang nongkrong di warung kopi, napas Eko kembali normal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menyandarkan karungnya ke tembok. Tangannya gemetar saat meraih sebotol air mineral sisa dari karungnya dan meminumnya habis. "Ini bahaya," pikirannya berputar cepat. "Mereka melihatku. Mereka ingat wajahku." Ancaman, "Jangan mulung di sini lagi," bukan sekadar pengusiran. Itu adalah peringatan. Mereka tidak ingin dia berada di area itu, mungkin karena takut dia melihat sesuatu lagi, atau sekadar karena kehadirannya yang mengganggu. Operasi mereka malam itu telah mencoreng rencana mereka. Eko memandang karungnya. Isi karung itu adalah jaminan hidupnya esok. Tapi Mega Kuningan, dengan sampah-sampah bermerek dari kantor-kantor mewah dan kafe-kafe mahal, adalah ladang emasnya. Meninggalkan wilayah itu berarti memotong pendapatannya hampir setengah. Dilema menggerogotinya. Di satu sisi, kebutuhan perut yang nyata. Di sisi lain, rasa takut yang menggigit, yang baru saja diperlihatkan dengan sangat jelas oleh tatapan mata sipit dan tato kalajengking itu. Akhirnya, naluri bertahan hidup berbicara lebih keras. "Hidup dulu baru bisa cari duit," bisiknya dalam hati. Ia memutuskan untuk menghindari Mega Kuningan, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan. Ada daerah lain, Palmerah, Kebayoran Baru, mungkin Senayan. Lebih jauh, lebih melelahkan, tapi mungkin lebih aman. Dengan langkah berat, Eko mengangkat kembali karungnya. Perjalanan pulang ke Rusunawa di Tebet malam itu terasa sangat panjang. Setiap suara mesin motor yang mendekat membuatnya tegang.
Setiap bayangan yang bergerak di lorong-lorong gelap membuatnya merinding. Sampai di kamar kontrakannya yang pengap, ia mengunci pintu rapat-rapat, sesuatu yang jarang dilakukannya. Ia membaringkan tubuhnya di kasur, tetapi matanya menatap langit-langit kamar yang berjamur. Gambar wajah lelaki bertato itu terpampang jelas di benaknya, diselingi dengan gambar wajah tegas Pak Teguh yang mengangguk singkat. Pertemuan singkat di lampu merah itu telah mengubah sesuatu. Ia tidak lagi hanya menjadi penonton yang tak terlihat di kota ini. Tanpa sengaja, dia telah melangkah ke pinggir sebuah panggung yang gelap dan berbahaya, dan seorang pemain di dalamnya sempat meliriknya, mengingatnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam lama, Eko bermimpi buruk. Ia berlari di jalanan gelap, dikejar oleh 3 lampu besar seperti mata monster, sementara karung di pundaknya terasa semakin berat, penuh bukan dengan botol plastik, tetapi dengan tatapan mata sipit dan desisan ancaman yang tak terbaca. Ia terbangun terisak, keringat dingin membasahi baju tidurnya yang tipis. Fajar belum juga menyingsing, tetapi Eko sudah tidak bisa tidur lagi. Dia memandangi langit yang masih kelam dari jendela kamarnya yang kecil, merasa bahwa kesederhanaan hidupnya yang sulit itu tiba-tiba terancam oleh sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang asing dan menakutkan. Dia adalah Eko, si pemulung. Tetapi mulai malam itu, di sudut kecil kota Jakarta yang tak tidur, ada orang lain yang mungkin juga mengenalnya, dan mengenalinya dengan niat yang tidak ia ketahui. Jejaknya tertinggal, dan jejak itu, mungkin, sedang dicari. Pemandangan Jakarta dari lantai 45 menara sentris tampak seperti lukisan titik-titik cahaya yang hidup. Tapi bagi Pak Teguh, panorama megah itu malam ini hanyalah backdrop bagi sebuah kepungan tak kasat mata. Ia berdiri di balik kaca dinding panoramik apartemennya, kedua tangan terkunci di belakang punggung, namun tidak menikmati pemandangan. Matanya yang biasanya memancarkan ketegasan, kini dipenuhi kegelisahan yang dalam. Telepon pintar di meja marmer di belakangnya bergetar lagi. Tidak perlu melihat, ia tahu itu dari Agus, mantan direktur operasinya, sekaligus orang yang pernah ia anggap sahabat. Sekarang, Agus adalah ujung tombak dari konsorsium bayangan yang ingin melahap habis proyek ambisiusnya, Surya Nusantara. Surya Nusantara bukan sekadar proyek bisnis. Itu adalah visi. Sebuah pembangkit listrik tenaga surya skala besar terintegrasi dengan smart grid untuk daerah terpencil di Nusantara. Proyek yang bisa mengubah puluhan ribu hidup, sekaligus menjadi bukti bahwa teknologi hijau bukan hanya untuk kalangan elit kota. Nilainya miliaran dolar, tetapi nilainya bagi Pak Teguh jauh melampaui angka, itu adalah warusannya. Dan kini, warisan itu hendak direnggut dengan cara-cara kotor. Konsorsium yang dipimpin Agus, dengan backing dari konglomerat tua yang rakus, ingin memaksanya menjual paten kunci dan lahan proyek dengan harga miring. Mereka tidak peduli pada dampak sosial atau lingkungan. Mereka hanya melihat kolam renang uang yang bisa disedot. Tekanannya halus tapi mematikan. Supplier tiba-tiba menaikkan harga, izin-izin penting macet di birokrasi, media mulai menyoroti risiko proyek dengan narasi yang diarahkan. Semuanya dilakukan dengan rapi, meninggalkan jejak yang sulit dilacak ke satu sumber. Tapi ancaman malam tadi, di lampu merah Mega Kuningan, adalah eskalasi yang mengejutkan. Mereka sudah berani melakukan penguntitan fisik. 3 SUV itu, tim keamanan pribadinya, yang dipimpin oleh Rendra, memang sudah melaporkan kemungkinan adanya pemantauan, tapi belum pernah sekasar itu. Mereka ingin menakut-nakutinya. Atau mungkin, mereka ingin lebih dari itu. Peringatan dari anak pemulung tadi datang seperti petir di siang bolong. Sebuah pertolongan dari sumber yang paling mustahil. Tatapan polos namun waspada di mata pemuda itu. Ketegasan dalam suaranya yang rendah. Itu tidak bisa dibuat-buat. Itu adalah kejujuran mentah dari seseorang yang tidak memiliki kepentingan apa-apa. Dan itu menyelamatkannya dari situasi yang bisa saja berujung penculikan atau insiden, kecelakaan, yang diatur. Pak Teguh berbalik dari jendela. Wajahnya terlihat lebih tua di bawah lampu downlight yang temaram. Ia mengambil tabletnya, membuka file investigasi rahasia yang dikumpulkan Rendra. Ada foto-foto Agus bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal, dokumen transfer mencurigakan, dan laporan dari penyelidik yang menyebut adanya tim eksekusi bayaran. Satu nama muncul berulang, geng Kalajengking. Kelompok preman bayaran yang dikenal tidak segan menggunakan kekerasan. Pemimpinnya, seseorang dengan julukan
Si Kalajengking, dikenali dari tato di lehernya. Pak Teguh menutup matanya sejenak, mencoba mengusir bayangan anak pemulung tadi. Apakah pemuda itu menyadari betapa berharganya informasi yang dia berikan? Apakah dia tahu bahaya yang mungkin mengintainya karena telah ikut campur? Rasa bersalah yang tidak biasa menggerayangi hati Pak Teguh. Ia hidup di dunia di mana setiap tindakan diperhitungkan. Setiap bantuan harus ada timbal baliknya. Dunia anak pemulung itu berbeda. Dan karena perbedaan itulah, pertolongannya terasa begitu murni, sekaligus membuat Pak Teguh merasa bertanggung jawab. "Rendra," ucapnya lirih, seolah asistennya yang setia bisa mendengarnya dari ruangan lain. Beberapa saat kemudian, pintu ruangan kerja pribadinya terbuka. Rendra, pria berkacamata dengan postur atletis tersembunyi di balik kemeja rapinya, masuk dengan langkah tenang. Wajahnya juga menunjukkan kelelahan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" "Pemuda tadi," kata Pak Teguh tanpa basa-basi, "yang memperingatkan saya. Saya ingin kamu mencarinya." Rendra mengangguk, tidak terkejut. "Saya sudah mulai, Pak. Berdasarkan deskripsi Bapak, pemuda sekitar awal 20-an, baju lusuh, membawa karung besar. Saya sudah menyisir rekaman CCTV sekitar lokasi kejadian. Ada beberapa kemungkinan, tapi tanpa nama atau titik tujuan, akan sulit. Keluarkan sumber daya yang diperlukan," perintah Pak Teguh, suaranya tegas. "Dia mungkin dalam bahaya. Orang-orang Agus mungkin juga mencarinya. Untuk memastikan dia tidak bicara, temukan dia sebelum mereka. Dan ketika kau menemukannya, bawalah dia ke tempat yang aman. Saya ingin bertemu dia, mengucapkan terima kasih secara layak, dan..." Ia berhenti, memikirkan imbalan yang tepat. Uang? Tawaran pekerjaan? Sesuatu yang tidak membuat si pemuda merasa seperti menerima sedekah. "Dan pastikan dia aman." "Baik, Pak." Rendra membuat catatan di tabletnya. "Saya akan fokuskan tim pada area sekitar Mega Kuningan dan permukiman padat di sekitarnya. Dia kemungkinan besar tinggal tidak jauh dari sana." Setelah Rendra pergi, Pak Teguh kembali menatap kota. Rasa terdesak masih ada, tapi kini bercampur dengan tekad baru. Musuhnya telah menunjukkan taring. Mereka tidak segan melibatkan preman dan mengintai keluarganya. Telepon ancaman samar yang diterima putrinya di luar negeri kemarin adalah buktinya. Sekarang, mereka mungkin juga membahayakan seorang anak muda tak bersalah yang hanya kebetulan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Pertemuan singkat di lampu merah itu telah menciptakan sebuah koneksi yang tidak terduga. Di satu sisi, seorang CEO dengan kerajaan yang goyah. Di sisi lain, seorang pemulung yang bertarung untuk sesuap nasi. Mereka terpisah oleh jurang sosial dan ekonomi yang dalam, namun terhubung oleh sebuah momen kewaspadaan yang menyelamatkan. Pak Teguh mengambil teleponnya dan mengetik pesan singkat untuk anak perempuannya. "Be extra careful, sayang. Trust no one outside your inner circle. Daddy is handling things here." Ia meletakkan teleponnya. Malam masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya sejak tekanan ini dimulai, ada tujuan konkret di luar pertahanan bisnis, menemukan dan melindungi pemuda itu. Bukan hanya sebagai bentuk balas budi, tapi juga karena di dalam hati nuraninya yang terjepit oleh dunia korporat, Pak Teguh merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Pemuda itu, Eko, nama yang belum ia ketahui, telah menjadi simbol kecil dari kemanusiaan yang masih tersisa dalam pertarungan brutal ini. Dan Pak Teguh bertekad untuk tidak membiarkannya terlindas. Rendra mengerahkan tim kecilnya yang paling dipercaya. Mereka bukan petugas keamanan seragam yang kaku, melainkan orang-orang dengan latar belakang intelijen swasta dan pengalaman di lapangan. Mereka bekerja dengan senyap, efisien, dan tidak menarik perhatian. Hari pertama, mereka memfokuskan diri pada rekaman CCTV. Dengan berbagai jalan yang mereka miliki, mereka mendapatkan akses ke sejumlah kamera pengawas di sekitar persimpangan Mega Kuningan malam kejadian. Gambarnya buram, sudutnya seringkali tidak sempurna, tetapi mereka berhasil mendapatkan beberapa potret. Satu gambar cukup jelas. Seorang pemuda bertubuh sedang, rambut ikal sedikit panjang menutupi telinga, mengenakan kaos oblong warna gelap yang sudah pudar dan celana jeans belel. Dia membawa karung goni besar yang tampak berat. Wajahnya tertangkap miring, hidung mancung, tulang pipi tinggi,
dan ada bekas luka kecil di alis kanan. Dia sedang mengetuk kaca jendela Mercedes. Potret itu mereka cetak dan bawa ke lapangan. Strategi Rendra dua arah, bertanya dan mengamati. Timnya menyamar sebagai surveyor pasar, peneliti sosial, atau bahkan petugas sensus penduduk sementara. Mereka mendatangi tukang parkir liar, penjaga toko 24 jam, penjual nasi goreng keliling, dan satpam-satpam gedung di radius 500 meter dari lokasi. Maaf, Pak, kami dari Lembaga Riset Sosial sedang mencari responden usia muda dari kalangan pekerja informal untuk survei lapangan kerja. Pernah lihat pemuda seperti ini di sekitar sini? Responsnya beragam. Beberapa menggeleng acuh. Beberapa lainnya melirik foto dengan penasaran. Kayaknya pernah lihat, tapi nggak yakin. Banyak yang kayak gini, kata seorang tukang parkir di depan salah satu mall, sambil mengunyah sirih. Waduh, kalau pemulung sih banyak banget lewat sini, Mas. Sulit ngebedainnya, ujar penjaga warung kopi. Mereka juga menyisir tempat-tempat yang mungkin menjadi base camp pemulung, kolong jembatan, area belakang pasar, dan ruang terbuka hijau yang sering dijadikan tempat berkumpul. Hasilnya nihil. Tidak ada yang mengenali wajah di foto itu dengan pasti. Hari ketiga, Rendra memutuskan untuk memperluas area pencarian. Jika si pemulung merasa terancam oleh orang-orang di SUV, sesuatu yang sangat mungkin, maka dia pasti akan menghindari Mega Kuningan. Tim Rendra mulai bergerak ke wilayah Palmerah, Kebayoran Baru, dan Mampang. Disinilah mereka menemukan sedikit jejak. Seorang penjual bakso gerobak di dekat stasiun Palmerah berkata, "Oh, iya. Beberapa hari ini ada anak muda baru yang biasa ngambil botol-botol kosong di sekitar sini. Mukanya mirip, tapi biasanya dia cuma lewat, nggak lama. Kayaknya cari daerah baru." Informasi itu memberi harapan, tapi sekaligus frustrasi. Target mereka bergerak, tidak menetap. Mencari satu pemulung yang mobile di lautan manusia Jakarta adalah seperti mencari jarum di tumpukan jerami yang juga terus bergerak. Sementara itu, di sisi lain kota, Eko memang sengaja menjalankan taktik berpindah-pindah. Instingnya yang terasam oleh ancaman lelaki bertato membuatnya waspada. Dia tidak lagi punya rute tetap. Suatu hari dia di sekitar Senayan, hari berikutnya di daerah Kuningan Timur, meski menjauhi lokasi kejadian, kemudian ke Tebet. Dia sadar ada orang yang bertanya-tanya tentang pemulung, dan dari caranya, orang-orang rapi dengan kemeja, dia curiga itu bukan orang Agus. Tapi siapa? Bisa saja jebakan. Prinsipnya sederhana, lebih baik selamat daripada menyesal. Dia menghindari kontak dengan siapapun yang terlihat ingin mendekatinya dengan alasan yang tidak jelas. Pada hari ke-6 pencarian, Rendra mendapat laporan dari salah satu anggotanya yang menyamar sebagai pedagang asongan. Ada informasi dari seorang pemulung tua di bawah jembatan Ciliwung, Kebayoran. Dia bilang sempat ngobrol dengan anak muda yang mirip. Namanya Eko. Asalnya dari Jawa Timur. Sudah di Jakarta beberapa tahun. Tapi si bapak tua itu nggak tahu persis di mana Eko ngontrak. Katanya, Eko jarang cerita, dan sejak beberapa hari lalu kelihatan gelisah. Kayaknya ada yang ditakuti. Eko, akhirnya mereka mendapat nama. Rendra segera melaporkan kemajuan ini kepada Pak Teguh. Eko, gumam Pak Teguh di ujung telepon. Teruskan pencarian, Rena. Fokuskan pada nama itu. Tapi hati-hati, jangan sampai justru kita yang menarik perhatian orang-orang Agus. Sudah saya antisipasi, Pak. Tim kita bekerja dengan protokol diam. Namun, langkah mereka sepertinya sudah terlambat, atau memang Eko terlalu baik dalam menyembunyikan diri. Pencarian selama seminggu penuh tidak membuahkan hasil konkret. Eko bagai menghilang di telan ibu kota. Di kantornya, Pak Teguh merasa kekesalan bercampur kecemasan. Setiap jam berlalu adalah peluang bagi Agus dan geng Kalajengking untuk menemukan Eko terlebih dahulu. Dia membayangkan wajah polos dengan bekas luka di alis itu menghadapi teror yang tidak seharusnya menjadi bagian hidupnya. Kalau dengan cara diam-diam tidak berhasil, mungkin kita perlu memancing, usul Rendra dalam briefing harian. Bagaimana maksudnya? Kita ciptakan situasi di mana Eko mungkin merasa perlu untuk muncul atau di mana kita bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Misalnya,
melalui bantuan sosial untuk pemulung di titik-titik tertentu. Atau kita manfaatkan orang terdekatnya. Informasi tadi menyebutkan dia punya adik di kampung. Tapi itu risiko tinggi dan bisa dianggap melanggar privasi. Pak Teguh menggeleng. Kita tidak akan menarik keluarganya ke dalam ini. Ini urusan kita. Kita akan cari cara lain. Pencarian pun berlanjut, namun mulai redup. Sumber daya perusahaan harus dialihkan sebagian untuk menghadapi serangan bisnis Agus yang semakin gencar. Rendra dan timnya tetap menjalankan misi pencarian Eko, tapi intensitasnya berkurang. Mereka bergantung pada informasi dari lapangan yang semakin jarang. Pada akhir minggu kedua, pencarian praktis mandek. Nama, Eko, tenggelam di antara ribuan nama, Eko, lain di Jakarta. Wajah di foto CCTV menjadi sekadar gambar buram di dalam file Rendra. Pak Teguh merasa gagal. Janjinya untuk melindungi pemuda yang telah membantunya terasa kosong. Di tengah tekanan bisnis yang menyempit, kegagalan menemukan Eko terasa seperti kekalahan pribadi yang kecil namun menyakitkan. Ia hanya bisa berharap bahwa insting bertahan hidup Eko cukup kuat, dan bahwa orang-orang Agus juga tidak berhasil menemukannya. Namun, di balik layar, pertemuan singkat di lampu merah itu telah menabur benih takdir yang tidak bisa diputuskan oleh kegagalan pencarian. Jalan hidup Eko dan Pak Teguh, yang sempat bersinggungan, akan dipertemukan kembali oleh rangkaian peristiwa lain. Bukan karena pencarian yang intensif, melainkan karena kebetulan yang dipandu oleh desain nasib yang rumit, dan karena kebaikan hati Eko yang ternyata tidak hanya berhenti pada satu peringatan di malam yang lembab itu. Matahari menyengat atap seng pasar Palmerah. Bau anyir ikan basah, sayur busuk, dan keringat manusia berbaur menjadi aroma khas yang menusuk hidung. Eko, dengan karung goni yang sudah separuh penuh diikat di punggungnya, sedang fokus memindai area belakang deretan warung makan. Tempat sampah besar warna oranye di sana sering menjadi sumber rezeki. Sisa kardus pembungkus sayuran, botol minyak goreng plastik, atau kaleng-kaleng bekas. Setelah menghindari Mega Kuningan selama hampir 2 minggu, hidupnya terasa lebih melelahkan. Pendapatannya turun drastis. Daerah baru ini belum sepenuhnya ia kuasai. Sudah ada penguasa lokal, para pemulung senior yang mengklaim wilayah tertentu. Eko harus lebih berhati-hati, mengambil sisa-sisa yang tidak mereka incar, atau mencari di waktu-waktu sepi. Hari itu, ia mendapatkan beberapa kardus ukuran besar dari belakang warung soto. Jika dipipihkan dan diikat rapi, ini lumayan berat. Dengan susah payah, ia mengangkat tumpukan kardus itu dan menaruhnya di atas karung yang sudah ada di punggungnya. Beban jadi tidak seimbang, membuatnya sedikit oleng. Ia berjalan cepat menuju pengepul langganannya di ujung pasar, melalui gang sempit yang dipadati pedagang kaki lima dan pembeli. Suara tawar-menawar, teriakan promosi, dan musik campur sari dari speaker rusak memekakkan telinga. Tiba-tiba, dari sebuah persimpangan gang kecil, sebuah sepeda motor metik warna merah menyembul dengan cepat. Pengendaranya, seorang remaja dengan hoodie menutupi separuh wajah, terlihat panik, mungkin dikejar atau sekadar ugal-ugalan. "Woi!" teriak Eko, tapi sudah terlambat. Motor itu menyenggol tumpukan kardus di punggungnya. Bukan tabrakan keras, tapi cukup untuk membuat keseimbangannya yang sudah goyah itu hilang sama sekali. Eko terjengkang ke belakang, jatuh duduk di genangan air kotor. Tumpukan kardus dan isi karungnya, botol-botol plastik dan kaleng, berhamburan ke segala arah, sebagian menggelinding ke bawah selokan, sebagian lain berceceran di tengah gang yang ramai. "Awe, sial!" umpat pengendara motor itu, hanya melirik sebentar sebelum terus melaju, menghilang di kerumunan. Eko terduduk, lemas. Rasa malu, frustrasi, dan sakit di pinggangnya bercampur jadi satu. Air kotor meresap melalui celana jeansnya yang tipis. Beberapa pedagang dan pembeli melirik, ada yang kasihan, lebih banyak yang acuh tak acuh. Seorang ibu penjual sayur berteriak, "Duh, anak muda, bersindong, berantakan nih." Dengan gigit bibir, Eko berusaha bangkit. Tangannya gemetar saat memunguti botol-botol yang sudah penyok. Beberapa kaleng minuman terjepit roda gerobak dan penyok. Nilainya akan turun drastis di mata pengepul. Ini adalah kerugian besar baginya. Uang untuk makan esok, untuk kontrakan, mungkin tak akan cukup. Kepalanya menunduk.
Rasa putus asa mulai merayap. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba sebuah sepatu sneaker putih yang sudah tidak terlalu bersih menghadang di depannya. Eko mendongak. Seorang wanita muda, mungkin sekitar pertengahan 20-an, berdiri di hadapannya. Dia mengenakan celana jeans sederhana dan kaos oblong bertuliskan, "Rumah Belajar Mandiri." Rambutnya diikat ekor kuda, wajahnya tanpa riasan tebal, tetapi matanya bersinar hangat dan penuh perhatian. Di tangannya, sudah ada 2 botol aqua dan sebuah kaleng sprite penyok. "Biar saya bantu," ujar wanita itu, suaranya lembut namun tegas, sebelum menekuk lutut dan mulai memunguti barang-barang Eko yang berserakan. Eko tertegun, tak percaya. Orang seperti dia jarang ditolong, apalagi oleh seorang wanita muda yang terlihat terpelajar. "Nggak usah, Mbak. Kotor," bataunya, suara serak. "Tidak apa-apa. Nanti kalau tidak diambil, malah menyumbat selokan lagi," jawab wanita itu sambil tersenyum kecil. Dengan cekatan, dia mengumpulkan botol dan kaleng, bahkan membersihkannya sedikit dengan tisu basah yang dia keluarkan dari tas kecilnya. Dia juga membantu Eko melipat dan mengikat kembali kardus-kardus yang berserakan. Berkat bantuannya, kerusakan bisa diminimalkan. Hanya sekitar seperempat dari barang bawaan Eko yang benar-benar rusak atau hilang. "Terima kasih banyak, Mbak," ucap Eko tulus, sambil membenahi karungnya yang kini lebih ringkas. Rasa malunya belum sepenuhnya hilang. "Sama-sama. Namaku Sari," kata wanita muda itu, memperkenalkan diri. "Kamu?" "Eko." "Kerja di sekitar sini, Eko?" tanya Sari, bukan dengan nada merendahkan, tetapi penuh rasa ingin tahu yang tulus. Eko mengangguk, menundukkan pandangannya. "Iya, ngambil barang bekas." "Aku juga kerja di sekitar sini, tapi jenisnya berbeda," ujar Sari sambil berdiri, mengusap debu dari celananya. "Aku volunteer di sebuah namanya Rumah Belajar Mandiri. Kami ngajar anak-anak putus sekolah dan anak-anak jalanan di sini. Kadang juga bantu urusan kesehatan dan pelatihan keterampilan." Mendengar itu, mata Eko berbinar sedikit. Dia ingat adiknya di kampung. Impiannya yang terpendam untuk bisa belajar lagi. "Wah, bagus sekali itu, Mbak." Sari memperhatikan tatapan Eko. Ada sesuatu di balik mata pria muda itu yang menarik perhatiannya. Bukan hanya kelelahan, tetapi juga semacam ketajaman dan kerendahan hati yang jarang. "Kamu sendiri, Eko, pendidikan terakhir di mana?" Eko tersenyum getir. "Kelas 2 SMA, Mbak." Terpaksa berhenti. "Ortu udah nggak ada, harus cari nafkah buat adik di kampung." Sari mengangguk pelan, wajahnya penuh simpati. "Kamu masih muda, Eko. Masih punya banyak waktu. Kalau kamu mau, boleh kok datang ke tempat kami. Bisa belajar keterampilan, komputer, atau sekadar baca buku di perpustakaan kecil kami. Gratis." Tawaran itu seperti sinar di tengah lorong gelap. Eko merasa haru. "Terima kasih tawarannya, Mbak. Saya akan pertimbangkan. Mungkin ini bisa membantumu dapat pekerjaan yang lebih stabil," lanjut Sari, merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan kartu nama sederhana dari kertas daur ulang. "Ini alamat dan nomorku. Datang kapan saja kamu punya waktu." Eko menerima kartu itu dengan hati-hati, seperti menerima benda berharga. "Terima kasih sekali lagi, Mbak Sari." Mereka berpamitan. Sari melanjutkan langkahnya, mungkin menuju lokasi mengajar. Eko memandangi kartu nama di tangannya. "Sari, koordinator program, Rumah Belajar Mandiri." Ada alamat di bilangan Palmerah dan nomor telepon. Dia menyimpan kartu itu di saku celananya yang terdalam, terlindung dari air dan kotoran. Bantuan Sari hari ini bukan hanya soal memunguti sampah. Itu adalah pengingat bahwa masih ada kebaikan di kota ini, bahwa dia masih dianggap sebagai manusia. Dia mengangkat karungnya, yang kini terasa ringan bukan cuma karena berkurangnya barang, tapi juga karena bebannya sedikit terangkat. Namun, ketika dia berbalik untuk pergi, dari ujung gang, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya kembali beku. Seorang lelaki berbadan tegap, dengan topi baseball menutupi sebagian wajahnya, sedang berdiri memerhatikan arahnya. Lelaki itu tidak mendekat, hanya berdiri di sana.
Tapi dari posturnya, dari cara dia berdiri dengan kaki sedikit terbuka dan tangan di samping yang terlihat tegang, Eko langsung tahu, dia sedang diawasi. Apakah orang Agus? Atau orang Pak Teguh? Atau hanya kebetulan? Eko tidak mau mengambil risiko. Dengan cepat, dia membalikkan badan dan berjalan ke arah yang berlawanan, menyusup ke dalam kerumunan yang lebih padat. Ia tidak melihat ke belakang lagi. Pertemuan dengan Sari memberinya secercah harapan. Tapi tatapan sang pengawas dari kejauhan mengingatkannya, bahaya belum benar-benar pergi. Kota ini masih menyimpan ancaman baginya, dan jalan keluar yang ditawarkan Sari mungkin adalah satu-satunya pelindung sekaligus satu-satunya harapan untuk mengubah nasibnya, jika dia bisa selamat sampai ke sana. Kartu nama Sari menjadi benda yang paling sering Eko pegang dalam seminggu terakhir. Dia memandanginya di malam hari, sebelum tidur, mempertimbangkan. Rasa ingin datang bergumul dengan rasa malu dan curiga. Akhirnya, kebutuhan akan pelindung dan ketertarikan pada tawaran, pekerjaan lebih stabil, yang menang. Dengan baju terbaiknya, kaos abu-abu yang tak terlalu kusam dan celana jeans dengan sobekan yang dijahit rapi, Eko mendatangi alamat di kartu itu. Rumah belajar mandiri, ternyata berada di sebuah ruko kecil 2 lantai di pinggir Palmerah. Catnya sudah pudar, tetapi terlihat bersih. Dari dalam, terdengar suara anak-anak membaca dan terkikik. Sari menyambutnya dengan hangat. Dia memperkenalkan Eko pada beberapa volunteer lain dan memberi tur singkat. Ada ruang belajar dengan papan tulis, perpustakaan kecil dengan buku-buku bekas yang disumbang, dan sebuah ruang serbaguna di lantai 2 dengan beberapa komputer tua. Kami sedang mencari tenaga bantu untuk proyek baru, jelas Sari sambil mereka minum teh hangat di kantor kecilnya. Sebuah perusahaan logistik, Cepat Kilat Logistik, ingin program CSR-nya. Mereka akan menyumbangkan barang-barang tidak terpakai dari gudangnya untuk kami olah atau jual, dan butuh orang untuk mengatur di sisi kami. Pekerjaannya di gudang mereka yang tidak jauh dari sini, membantu memilah, mencatat, dan mengangkut. Gajinya tetap, cukup baik untuk standar di sini, dan jam kerjanya jelas. Tertarik? Mata Eko berbinar. Gaji tetap, jam kerja jelas. Itu adalah kemewahan yang hanya bisa ia impikan. Sangat, Mbak. Saya bisa kerja keras. Sari tersenyum lega. Bagus. Aku akan rekomendasikan kamu. Mereka butuh orang yang jujur dan mau bekerja keras. Besok pagi aku antar kamu untuk perkenalan dan wawancara kecil. Prosesnya berjalan lancar. Manajer gudang, seorang pria gemuk bernama Pak Joko, terkesan dengan ketulusan Eko. Posisi yang ditawarkan adalah asisten logistik, meski pada dasarnya adalah pekerja serabutan di gudang. Gajinya 2,5 kali lipat dari penghasilan tidak tentunya sebagai pemulung. Eko merasa seperti memenangkan undian. Hari pertamanya bekerja dimulai dengan semangat membara. Gudang, Cepat Kilat Logistik, luas, berisikan tumpukan kardus, palet, dan alat angkat. Eko ditempatkan di bagian penerimaan barang kembali, return. Tugasnya memeriksa kondisi kardus, memisahkan yang masih bisa dipakai dari yang rusak, dan mencatatnya. Lingkungan kerjanya kasar. Para pekerja lain, kebanyakan pria berotot dengan pendidikan terbatas, awalnya memandangnya sinis. Tapi Eko tidak peduli. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak mengeluh, dan selalu sopan. Perlahan-lahan, mereka mulai menerimanya. Masalahnya datang dari mandornya, seorang lelaki berperawakan keras bernama Juki. Juki berkumis tebal, suaranya menggelegar, dan caranya memerintah penuh dengan hardikan. Dia selalu mengawasi pekerja dengan tatapan curiga, seolah setiap orang ingin mencuri waktu atau barang. Eko berusaha menghindari konflik, menuruti semua perintah Juki, seberapa tidak masuk akal pun. Hari ketiga, saat jam istirahat makan siang, Eko melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Juki sedang berbincang hangat di pojok gudang, dekat pintu loading, dengan seorang tamu. Tamu itu mengenakan kemeja lengan panjang yang mahal dan celana chino, tetapi Eko langsung mengenali postur dan lekuk wajahnya. Itu adalah Agus, mantan orang kepercayaan Pak Teguh yang wajahnya pernah ia lihat sekilas di berita ekonomi yang ditayangkan di warung kopi. Percakapan mereka terlihat serius. Agus memberikan sebuah amplop kecil yang Juki terima dengan cepat, menyembunyikannya di saku celananya.
Juki lalu mengangguk beberapa kali. Wajahnya berkerut dalam ekspresi kesepakatan. Mereka berjabat tangan, dan Agus pergi dengan mobil mewah yang menunggu di luar. Eko pura-pura asyik dengan nasi bungkusnya, menundukkan kepala. Pikirannya berpacu. Apa hubungan Juki dengan Agus? Apa ini kebetulan? Atau gudang ini bagian dari jaringan Agus? Kecurigaannya semakin menjadi saat dia memperhatikan pola kerja di gudang. Ada beberapa pengiriman khusus yang selalu ditangani langsung oleh Juki dan beberapa orang kepercayaannya. Kardus-kardusnya tidak memiliki label yang jelas, dan selalu dimuat atau dibongkar pada jam-jam sepi, jauh dari catatan administrasi biasa. Eko teringat obrolan para pekerja saat istirahat. Juki itu punya koneksi, bisik seorang rekan. Makanya dia susah dipecat, padahal suka nyuri jam. Katanya dia kenal sama orang-orang gede, yang kalau marah bisa bikin gudang ini tutup. Malam itu, di kamar kontrakannya, Eko dilanda kegelisahan. Pekerjaan ini adalah anugerah. Ia butuh uang tetap untuk mengirimkan pada adiknya dan menabung sedikit. Tapi bekerja di bawah orang seperti Juki, yang terhubung dengan Agus, musuh Pak Teguh, terasa seperti berjalan di ladang ranjau. Dia mengeluarkan kartu nama Sari lagi. Haruskah ia menceritakan kecurigaannya pada Sari? Tapi apa buktinya? Hanya penglihatannya atas sebuah percakapan dan desas-desus. Sari mungkin tidak akan percaya, atau malah menempatkannya dalam posisi sulit. Kemudian, pikirannya beralih ke Pak Teguh. Apakah CEO itu masih mencarinya? Apakah orang-orang yang bertanya-tanya dulu adalah tim Pak Teguh? Jika iya, mungkin dia bisa menghubungi mereka. Tapi bagaimana caranya? Dan apakah itu tidak justru akan menarik perhatian Juki dan Agus? Eko terjebak dalam dilema yang lebih dalam. Jika ia diam dan hanya bekerja, ia mendapatkan keamanan finansial yang sangat ia butuhkan, tapi dengan risiko suatu saat terlibat, atau menjadi korban, dari kegiatan ilegal yang mungkin terjadi di gudang itu. Jika ia mencoba melakukan sesuatu, ia bisa kehilangan pekerjaan ini, bahkan membahayakan dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk diam, untuk sementara. Tapi matanya dan telinganya akan selalu terbuka lebar. Dia akan mengumpulkan informasi, sekecil apapun, tanpa menarik perhatian. Sambil terus bekerja keras untuk membuktikan diri pada Sari dan Pak Joko, Eko secara diam-diam mulai memetakan pola kegiatan mencurigakan di gudang, mengingat wajah-wajah yang datang menemui Juki, dan waktu-waktu pengiriman khusus itu dilakukan. Pekerjaan yang awalnya tampak sebagai jalan keluar, kini justru menjerumuskannya lebih dalam ke dalam pusaran konflik yang melibatkan Pak Teguh dan Agus. Tanpa disadari, Eko telah memasuki wilayah abu-abu, di mana garis antara mencari nafkah halal dan terjerat dalam permainan orang berkuasa menjadi semakin tipis. Dan Juki, dengan kumis tebal dan tatapan curangnya, mungkin adalah gerbang menuju bahaya yang jauh lebih besar daripada sekadar ancaman di jalanan. Kantor Pusat Teguh Energi di SCBD tampak megah dan futuristik, tapi di dalam ruang rapat utama lantai 40, udaranya terasa seperti sedang dihisap perlahan oleh pompa vakum raksasa. Pak Teguh duduk di kepala meja rapat berbahan kayu jati berukir, dikelilingi oleh para direksi dan penasihat hukumnya. Wajah-wajah di sekelilingnya memancarkan kecemasan yang tertahan rapi di balik kacamata desainer dan dasi sutra. Laporan dari tim lapangan di NTT. Pak, lapor Direktur Operasi dengan suara datar yang gagal menyembunyikan getarnya. Pembangkit utama di Kupang terpaksa dihentikan sementara. Pasokan panel surya dari mitra utama kita, Soltronis, terlambat tanpa pemberitahuan resmi. Alasan mereka force majeure, gangguan di pabrik mereka di Cina. Force majeure, gumam Pak Teguh, mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan jari telunjuknya. Matanya tajam. Padahal kemarin saya terima laporan, Soltronis justru meningkatkan pengiriman untuk proyek di Filipina yang dimiliki konsorsium Agus. Seorang penasihat hukum menyela. Secara kontrak, kita bisa menuntut Pak Teguh. Tapi proses hukum akan memakan waktu bertahun-tahun. Proyek Surya Nusantara akan mati suri sebelum keputusannya keluar. Itu baru permulaan. Presentasi slide berikutnya menunjukkan grafik menukik tajam. Dua bank penyandang dana utama menarik komitmen kredit tahap kedua. Lapor CFO dengan wajah pucat. Mereka menyebutkan risiko reputasi yang meningkat setelah serangkaian artikel di media finansial minggu lalu.
Artikel-artikel itu, Pak Teguh sudah membacanya. Ditulis dengan bahasa yang seolah-olah netral, namun menyelipkan keraguan tentang keandalan teknologi Teguh Energi, ketergantungan berlebihan pada satu figur pemimpin, dan ketidakpastian regulasi di daerah terpencil. Jejak investigasi Rendra mengarah ke sebuah firma PR bayaran yang sering bekerja untuk konglomerat tua yang mendukung Agus. Lalu, izin lahan untuk ekspansi di Sumba, tanya Pak Teguh, mencoba menahan emosi. Masih mentok di Bupati, Pak. Padahal semua persyaratan sudah kita penuhi sejak bulan lalu. Ada pertimbangan lain, katanya. Jawabannya samar, tapi semua orang di ruangan itu tahu artinya. Tangan tak terlihat sedang memutar knop pengerem. Rasanya seperti berjuang melawan hantu. Setiap kali satu masalah teratasi, dua masalah baru muncul dari arah yang tak terduga. Mereka tidak menyerangnya secara langsung, tetapi perlahan-lahan mencekik aliran udara bisnisnya, supplier, pendanaan, perizinan, reputasi. Pukulan paling telak datang setelah rapat usai. Telepon pribadinya berdering. Dari seberang lautan, suara putri semata wayangnya, Tasya, yang sedang menempuh S2 di Belanda, terdengar gemetar dan parau. "Papa, tadi malam ada telepon lagi," bisik Tasya, berusaha tenang. Orangnya bilang papa harus berhenti bermain-main dengan proyek yang bukan haknya. Bilang, kalau papa nggak nurut, mereka bisa mengunjungi aku di sini untuk ngobrol. Mereka sebut nama proyek Surya Nusantara. Papa, mereka tahu detail alamat kosku. Darah di kepala Pak Teguh mendidih. Tapi suaranya harus tetap tenang untuk menenangkan putrinya. Tenang, sayang. Papa urus. Papa akan segera tambah pengamanan untukmu di sana. Jangan terima telepon dari nomor tak dikenal. Tolong, untuk sementara, batasi perjalananmu. Setelah meyakinkan Tasya dan menghubungi Biro Keamanan Internasional untuk mengamankan putrinya, Pak Teguh melemparkan teleponnya ke sofa dengan geram yang tertahan. Mereka sudah melangkah terlalu jauh. Menyangkut-nyangkutkan keluarganya. Ini bukan lagi permainan bisnis, ini teror. Rendra masuk ruangan. Wajahnya lebih muram dari biasa. "Saya sudah konfirmasi, Pak. Telepon ke Nona Tasya berasal dari nomor sekali pakai yang didaftarkan di sini, di Jakarta. Modusnya sama dengan ancaman-ancaman taktis sebelumnya." "Dan Eko? Masih belum ada tanda-tanda?" tanya Pak Teguh. Suaranya lelah. Rendra menggeleng. "Tim saya masih memantau. Tetapi fokus utama sekarang terpaksa beralih ke mengamankan aset-aset kita yang lain dan menyelidiki kebocoran internal. Ada indikasi, informasi tentang keluarga Bapak dan pergerakan Bapak mungkin berasal dari dalam. Pengkhianatan dari dalam. Itu yang paling menyakitkan." Pak Teguh memandang keluar jendela, ke arah kota yang tampak damai. Jerat sudah semakin mengencang di sekeliling lehernya. Konsorsium Agus tidak hanya menyerang perusahaannya, tetapi juga mentalnya, dengan mengancam hal yang paling ia sayangi, anaknya. Dan di tengah semua ini, ada seorang pemuda tak bersalah yang karena sebuah tindakan baik, mungkin juga sedang terancam, dan dia tidak berdaya melindunginya. Rasa bersalah dan amarah membara dalam dadanya. Dia bangkit dari kursinya, langkahnya berat menuju jendela. "Rendra," katanya, tanpa menoleh. "Perbesar jangkauan pencarian Eko. Saya tidak peduli sumber dayanya. Gunakan semua jalur yang kita punya. Dia mungkin satu-satunya saksi eksternal yang bisa menghubungkan Agus dengan aksi teror dan penguntitan fisik. Dan lebih dari itu, saya berutang nyawa padanya. Saya tidak akan membiarkan dia binasa karena kebaikan hatinya. Ini akan menarik perhatian, Pak. Bisa membahayakan dia juga jika kita terlalu frontal. Ingat Rendra. Lakukan dengan cara yang paling halus tapi paling efektif. Dan siapkan juga tim untuk membersihkan rumah kita sendiri. Saya ingin tahu siapa di antara kita yang telah menjual informasi tentang Tasya." Suara Pak Teguh rendah, tapi berisi tekad baja. Ancaman terhadap putrinya telah melampaui batas toleransinya. Perang dingin ini harus segera berakhir, dan untuk itu, dia butuh setiap sekutu yang bisa dia dapatkan, termasuk seorang pemulung berhati bersih yang entah di mana keberadaannya. Dia menatap cakrawala kota, di mana lampu-lampu mulai menyala satu persatu. Di suatu tempat di balik gemerlap itu, Eko sedang berjuang untuk hidupnya yang sederhana,
tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi satu potong kunci dalam pertarungan raksasa yang bisa menentukan nasib banyak orang, dan bahwa seorang CEO yang terdesak kini lebih bertekad dari sebelumnya untuk menemukannya, bukan lagi sekadar untuk berterima kasih, tetapi untuk bertahan hidup. Udara di ballroom Hotel Bintang 5 itu beraroma bunga melati dan kopi espresso. Lampu kristal memantulkan cahaya hangat pada taplak meja putih dan pernak-pernik acara amal yang elegan. Para tamu, kebanyakan kaum elit bisnis dan sosialita, berseliweran dengan senyum terkekang dan obrolan berintonasi rendah. Suasana ini begitu asing dan menjarak bagi Eko, yang berdiri di belakang tirai pembatas dekat pintu dapur, mengenakan kaos oblong seragam relawan berwarna hijau muda. Sari, dengan semangatnya yang tak pernah padam, telah merekrutnya dan beberapa pemuda binaan lain untuk membantu acara gala dinner untuk pendidikan anak marginal yang diselenggarakan oleh jejaring Ngonya. Tugas Eko sederhana namun membuatnya gugup, membantu mengangkut kotak-kotak berisi merchandise dan bahan donasi dari truk ruang penyimpanan di belakang panggung. Dikit lagi, Eko. Terus kita bisa ikut makan sisa-sisa di dapur, katanya enak banget. Bisik Andi, teman relawan lainnya, sambil mengusap perutnya. Eko mengangguk, fokus pada pekerjaannya. Dia mengangkat kotak kardus terakhir dari troli, merasa ringan karena isinya hanya brosur dan gantungan kunci kayu. Saat dia berbalik untuk menuju ruang penyimpanan, pandangannya tertumbuk pada panggung utama. Di sana, di antara beberapa orang penting yang sedang berfoto simbolis menyerahkan cek raksasa, berdiri seorang pria yang wajahnya telah membekas dalam ingatannya. Rambut memutih di pelipis, postur tegap, raut wajah yang kini tampak lebih lelah tetapi masih memancarkan wibawa. Itu adalah Pak Teguh. Jantung Eko berdebar kencang. Dia di sini, CEO yang mobilnya dia ketuk malam itu. Pria yang karena peringatannya, Rendra pernah mencarinya. Selama ini Eko membayangkan Pak Teguh sebagai sosok yang sangat jauh. Mungkin sudah melupakan insiden kecil itu. Tapi melihatnya langsung di sini, dalam konteks acara amal untuk anak marginal, membuat gambaran tentang pria itu sedikit berubah. Mungkin dia tidak hanya kaya, tetapi juga punya hati. Dia diam-diam mengamati dari balik tirai. Pak Teguh tampak sedang berbicara dengan salah satu penyelenggara, sesekali melirik ke arah jam tangannya. Eko merasa ada dorongan untuk mendekat, mungkin hanya sekadar menyapa, memastikan pria itu baik-baik saja. Tapi rasa malu dan keraguan menahannya. Dia hanya seorang relawan serabutan, dengan baju lusuh dan sepatu kets yang sudah lapuk. Apa haknya mendekati orang penting seperti itu? Saat Eko masih berada dalam konflik batin, tiba-tiba sosok lain muncul dalam pandangannya. Seorang pria berpakaian sangat rapi, setelan jas abu-abu gelap yang tampak mahal, rambut disisir rapi ke belakang. Wajahnya tampan tetapi ada sesuatu yang licin dan dingin di balik senyum tipisnya. Eko mengenali wajah itu dari berita ekonomi yang pernah ia tonton di warung kopi. Agus, mantan orang kepercayaan Pak Teguh yang menjadi musuhnya. Agus tidak mendekati Pak Teguh. Justru, dengan langkah percaya diri, dia berjalan menyusuri tepi ruangan, seolah-olah menginspeksi acara. Dan tiba-tiba, jalannya berbelok, mengarah langsung ke area di mana Eko dan Andi sedang berdiri di dekat tumpukan kotak. Eko merasa darahnya beku. Instingnya berteriak untuk lari, tapi kakinya terpaku. Agus berhenti tepat di depannya. Senyum tipisnya tidak berubah, tetapi matanya, yang berwarna coklat muda, menatap Eko dengan intensitas yang mengorek. "Kita pernah ketemu ya?" kata Agus. Suaranya halus, hampir berbisik, namun memotong kegaduhan acara. Andi melongo, bingung. Eko berusaha tenang, menggeleng pelan. "Saya kira tidak, Pak." "Ah, pasti," Agus melanjutkan, seolah-olah mengingat-ingat. "Di suatu lampu merah, sekitar Mega Kuningan, sebulan yang lalu, kamu yang membawa karung besar, kan?" Udara di sekitar Eko seolah menghilang. Dia berusaha menjaga ekspresi netral, meniru kepolosannya saat menghadapi lelaki bertato dulu. "Banyak lampu merah, Pak. Saya sering lewat sana." Agus tertawa kecil, tapi tidak ada sukacita di dalamnya. "Tentu. Tapi kamu punya ingatan yang baik, bukan? Untuk seorang relawan." Pandangannya menyapu baju seragam Eko dengan sikap merendahkan. "Kadang, melihat sesuatu yang tidak seharusnya kita lihat bisa berbahaya. Tapi kadang, itu juga bisa jadi peluang."
Dia melangkah sedikit lebih dekat, menurunkan suaranya hingga hanya Eko yang bisa mendengar. Orang-orang seperti kamu butuh jaminan hidup, bukan? Bukan cuma upah harian. Saya bisa memberikan itu. Jauh lebih baik daripada apapun yang bisa dia tawarkan. Dia melirik ke arah Pak Teguh di panggung. Yang kamu perlu lakukan hanya jujur. Mengingat dengan benar. Misalnya, mengingat bahwa mobil yang kamu peringatkan itu dikemudikan oleh seorang preman, bukan seorang pengusaha terhormat. Atau, mengingat bahwa kamu tidak melihat apa-apa sama sekali. Ancaman dan suap itu terbungkus rapi dalam nada percakapan. Eko merasakan telapak tangannya berkeringat dingin. Dia tahu ini bukan tawaran, ini perintah. Agus sedang memberinya pilihan, berpihak padanya dengan berbohong, atau diam total. Keduanya adalah perangkap. Saya benar-benar tidak ingat, Pak, jawab Eko, menahan suaranya agar tidak gemetar. Mungkin orang lain. Agus memandanginya beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Senyumnya perlahan menghilang, digantikan oleh dingin yang datar. Sayang sekali. Ingatan yang buruk bisa membuat seseorang celaka. Dia menepuk bahu Eko dengan keras. Gerakan yang tampak ramah dari jauh tetapi terasa seperti peringatan. Kalau ingatanmu kembali, kamu tahu bagaimana menemukan saya. Nama saya Agus. Semua orang di sini tahu saya. Dia lalu berbalik dan pergi, menyapa seorang menteri yang baru saja datang dengan senyum lebar yang sama sekali berbeda. Eko berdiri diam, napasnya tersengal. Andi memandangnya heran. Kamu kenalan sama orang penting itu, Ko? Tidak, jawab Eko cepat, terlalu cepat. Dia salah orang. Dari kejauhan, di atas panggung, Pak Teguh kebetulan menoleh ke arah kerumunan. Matanya, yang sudah terlatih memindai ruangan untuk ancaman, sempat bertemu dengan pandangan Eko yang masih terpaku dan pucat. Ada kilatan pengenalan di wajah Pak Teguh. Keningnya berkerut. Dia melihat Eko, lalu melihat punggung Agus yang menjauh dari area itu. Hubungan di antara dua hal itu langsung terbentuk di pikirannya. Dia menggerakkan tangannya, memanggil Rendra yang selalu berada dalam jarak beberapa langkah. Dengan gerakan mata yang halus, Pak Teguh menunjuk ke arah Eko. Rendra mengangguk hampir tak terlihat, dan mulai menyusun langkah untuk mendekati area relawan, berusaha tidak menarik perhatian. Namun, sebelum Rendra sampai, Eko sudah bergerak. Dorongan untuk menyelamatkan diri lebih kuat dari segalanya. Dengan alasan perlu ke kamar kecil, dia meninggalkan Andi dan menyelinap keluar dari ballroom melalui pintu dapur, menuju area servis hotel yang sepi. Dia tidak bisa bertemu Pak Teguh sekarang. Tidak di sini. Tidak setelah ancaman langsung dari Agus. Pertemuan tak terduga itu telah mengubah segalanya. Agus sekarang tahu persis siapa dan di mana dia. Dan Pak Teguh juga telah melihatnya. Eko terjepit di antara dua kekuatan yang sedang bertarung, dan dia baru saja menolak tawaran salah satunya. Dia berjalan cepat melalui koridor belakang hotel, rasa takut yang lama kembali menghimpitnya. Kali ini lebih nyata dan lebih personal daripada sebelumnya. Dia harus menghilang lagi. Dan kali ini, mungkin akan jauh lebih sulit. Malam setelah acara gala dinner terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam berdesir melalui celah-celah jendela kayu kamar kontrakan Eko yang lapuk, membawa serta gemuruh kota yang jauh. Tapi yang membuatnya menggigil bukanlah udara, melainkan kenangan akan tatapan dingin Agus dan sentuhan tangan yang menepuk bahunya dengan ancaman terselubung. Eko tidak bisa tidur. Setiap bunyi mobil melambat di jalanan depan Rusunawa membuatnya terjaga. Jantung berdebar kencang. Dia membayangkan SUV hitam berhenti. Lelaki bertato kalajengking atau mungkin orang-orang Agus yang lebih rapi turun dan mengetuk pintunya. Peringatan Agus. Ingatan yang buruk bisa membuat seseorang celaka. Bergema di kepalanya. Dia memutuskan untuk bertindak. Pekerjaan di gudang sudah tidak aman lagi. Juki, mandornya yang terhubung dengan Agus, pasti sudah mendapat instruksi. Pagi harinya, Eko berangkat lebih awal dengan niat mengundurkan diri. Dia akan mengambil gaji yang belum dibayar untuk minggu ini, lalu pergi. Mungkin ikut pamannya yang menjadi tukang bangunan di Tangerang, atau kembali ke kampung sementara waktu, meski itu berarti mengakui kekalahan dan memutus harapan untuk membantu adiknya. Perjalanan ke gudang terasa seperti perjalanan menuju penjara. Setiap langkah kakinya berat.
Saat sampai di depan pagar besi gudang, sesuatu terasa tidak beres. Pagar biasanya sudah dibuka oleh satpam jam segini, tapi pagi ini masih terkunci rapat. Tidak ada aktivitas biasa, suara forklift, teriakan mandor, atau musik dari radio para pekerja. Dengan hati-hati, Eko mendekat. Melalui celah pagar, dia melihat ke dalam. Dadanya sesak. Kontrakannya, sebuah pondok kecil dari triplex dan seng di sudut gudang yang dia tempati dengan izin Pak Joko karena lokasinya murah, telah hancur. Pintunya terlepas dari engselnya, tergantung miring. Barang-barangnya yang sedikit, beberapa potong pakaian, foto lama ibu dan adiknya, sebuah kompor gas mungil, dan selimut bututnya, semuanya berantakan, sebagian terserak di tanah, sebagian lain tampak sengaja diinjak-injak atau dirobek. Bahkan kasur kapuk tipisnya disobek-sobek. Isinya berhamburan seperti salju kotor. Eko berdiri terpaku. Darahnya mendidih tapi sekaligus membeku. Ini bukan peringatan lagi. Ini adalah serangan terbuka. Sebuah pesan yang jelas. Kami tahu di mana kamu tidur. Kami bisa masuk kapan saja. Dan ini baru permulaan. Tidak ada seorang pun di sekitar. Gudang tampak kosong dan senyap. Pelaku pasti datang di malam hari, setelah semua pekerja pulang. Mereka ingin Eko menemukan ini sendirian. Dengan tangan gemetar, Eko mencoba mendorong pintu pagar kecil untuk pejalan kaki. Terkunci. Dia tidak berani memanggil atau membuat keributan. Siapa tahu mereka masih mengawasinya dari kejauhan? Dia memutuskan untuk pergi. Sekarang juga. Gaji minggu itu tidak lagi penting. Keselamatannya adalah satu-satunya prioritas. Dengan langkah terburu-buru namun berusaha tidak terlihat panik, Eko berbalik dan berjalan cepat menjauhi gudang. Dia tidak menuju halte bus biasa. Dia berbelok-belok melalui ganggang kecil di Palmerah, memastikan tidak ada yang mengikuti. Tujuannya satu, menemukan Sari. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya sekarang. Dia harus memperingatkannya bahwa Agus mungkin juga akan membahayakan programnya, dan dia butuh saran, atau mungkin pertolongan, untuk menghilang. Sesampainya di ruko, rumah belajar mandiri, Eko terengah-engah. Jam masih pagi, dan Sari biasanya baru datang siang hari. Tapi hari ini, untungnya, Sari sudah ada di sana, sedang membuka berkas-berkas di mejanya. Eko, kamu kenapa? Kok wajahmu pucat sekali? Tanya Sari, berdiri ketika melihat kondisi Eko. Dengan suara terputus-putus dan sesekali menengok ke arah jendela, Eko menceritakan semuanya. Pertemuannya dengan Pak Teguh di lampu merah, ancaman lelaki bertato, kecurigaannya pada Juki dan Agus, pertemuan di acara gala, dan penghancuran pondokannya tadi pagi. Sari mendengarkan dengan serius. Wajahnya semakin keruh. Ini serius sekali, Eko. Kamu tidak bisa tinggal di kontrakanmu yang lama. Mereka pasti juga tahu alamatnya. Iya, Mbak. Saya mau minggat dari Jakarta sementara. Tapi, saya takut mereka juga akan mengganggu kamu atau tempat ini. Agus tahu kamu yang merekomendasikan saya. Sari berpikir sejenak, lalu mengambil teleponnya. Kamu butuh tempat aman. Dan kamu butuh bantuan untuk menghadapi orang seperti ini. Aku kenal seseorang yang mungkin bisa membantu. Dia dulu anggota kepolisian, sekarang punya biro keamanan swasta. Tapi, dia ragu. Kamu yakin ingin melibatkan orang lain? Atau mau lapor polisi? Lapor polisi dengan bukti apa, Mbak? Eko tertawa getir. Kata-kata saya melawan orang selevel Agus? Pondokan saya dihancurkan. Tidak ada saksi. Saya cuma pemulung. Sari mengangguk, memahami realitas pahit itu. Baik, aku akan hubungi temanku. Tapi sementara, kamu tidak bisa kemana-mana. Tunggu di sini, di ruang belakang. Kunci dari dalam. Sari pergi ke ruangan lain untuk menelepon. Eko menunggu di ruang belajar yang sepi. Perasaannya campur aduk antara lega telah menceritakan pada seseorang dan takut karena telah melibatkan Sari. Sekitar setengah jam kemudian, Sari kembali dengan ekspresi lega. Temanku sedang menuju sini. Dia akan mengamankan kamu ke tempat yang aman dulu. Tapi, Sari menarik napas. Dia juga memberi saran. Katanya,
Dalam situasi seperti ini, kadang lebih baik menghadap langsung ke sumber masalah yang lebih kuat dan bersedia melawan. Dia bilang, Pak Teguh punya sumber daya dan alasan untuk melindungimu. Dan kamu punya informasi yang mungkin berguna untuknya. Eko mengerutkan kening. Tapi bagaimana caranya? Saya tidak tahu bagaimana menghubunginya. Saat di acara gala, kata Sari, aku lihat Pak Teguh sempat melihat kamu dan menyuruh asistennya mendekat. Itu artinya dia mengenalimu dan ingin menghubungimu. Mungkin asistennya itu yang dulu mencarimu. Temanku tadi bilang, dia bisa menjadi perantara yang aman. Belum sempat Eko menjawab, dering telepon Sari memecah keheningan. Dia melihat nomornya dan wajahnya berubah. Halo? Iya, ini Sari. Dia mendengarkan, matanya membesar. Apa? Kapan? Ya ampun. Baik, terima kasih infonya. Dia menutup telepon, wajahnya pucat. Itu penjaga ruko sebelah. Katanya tadi pagi ada beberapa lelaki berbadan besar menanyakan tentang pemuda pemulung yang sering kesini. Mereka menggambarkan wajahmu. Penjaga itu bilang tidak tahu, tapi mereka mengancam akan kembali. Mereka sudah sampai di sini. Jejak Eko semakin terkuak. Kamu harus pergi, sekarang. Desis Sari, suaranya tegang. Temanku masih di jalan. Aku akan antar kamu keluar dari pintu belakang. Kita tunggu dia di tempat lain. Tanpa pikir panjang, Eko mengikuti Sari. Mereka keluar melalui pintu darurat di belakang ruko, menuju gang kecil yang biasanya sepi. Sari berusaha tenang, tetapi langkahnya cepat. Tiba-tiba, dari ujung gang, sebuah mobil sedan gelap meluncur perlahan. Bukan mobil teman Sari, karena yang dijanjikan adalah sebuah SUV biasa. Jantung Eko berhenti berdetak. Mobil itu berhenti. Jendela depan diturunkan, dan seorang lelaki dengan kacamata hitam mengangguk ke arah mereka. Eko, lari! Teriak Sari, mendorong Eko ke arah lorong lain. Tapi sudah terlambat. Dari belakang mereka, di ujung gang yang mereka masuki tadi, muncul dua lelaki berbadan tegap, menghalangi jalan mundur. Mereka terjepit. Ancaman yang selama ini samar, kini terbuka dan nyata di depan mata, dalam bentuk manusia-manusia berwajah dingin yang siap menangkapnya. Dan kali ini, tidak ada lampu merah, tidak ada mobil mewah untuk dikejutkan. Hanya gang sempit, teriakan Sari yang tertahan, dan ketakutan yang membekukan darah. Insting bertahan hidup Eko menyala seperti sirine. Di tengah kepanikan, pikirannya justru menjadi dingin dan tajam. Ia tidak melihat gang sebagai jalan buntu, tetapi sebagai medan. Ia melihat tumpukan ban bekas di samping sebuah bengkel kecil, beberapa ember cat kosong, dan talang air yang rendah. Ikuti saya, geramnya pada Sari, bukan meminta, tapi memerintah. Sebelum para lelaki itu bergerak, Eko sudah melesat. Bukan ke depan atau ke belakang, tapi ke samping. Dia memanjat dengan gesit tumpukan ban, lalu menarik Sari naik bersamanya. Dari atas ban, dia melompat, meraih talang air, dan mengayunkan tubuhnya ke atap bengkel yang terbuat dari seng. Cepat! Teriaknya, menjulurkan tangan ke Sari yang masih terpaku. Sari, meski panik, mengikuti. Tangannya meraih tangan Eko. Dengan tarikan kuat, Eko berhasil mengangkatnya tepat saat satu dari para pengejar mencoba meraih kaki Sari. Seng atap berderit menahan beban mereka. Jangan ke atap, lingkar, potong jalan di depan, teriak suara dari bawah. Eko tidak peduli. Dia mengenal daerah ini seperti punggung tangannya. Dari atap bengkel, mereka bisa melompat ke atap rumah kosong di sebelahnya, lalu turun ke gang paralel yang lebih ramai dekat pasar. Dia menarik Sari, berlari di atas atap-atap yang rapuh. Seng berderak di bawah kaki mereka. Dari kejauhan, sirene mobil polisi mendenging. Mungkin ada yang melaporkan keributan. Itu menjadi gangguan yang mereka butuhkan. Para pengejar di bawah terlihat bingung, terpecah antara mengejar atau menghindar. Eko dan Sari akhirnya mendarat di tumpukan kardus bekas di belakang sebuah warung. Mereka tersandung, tapi segera bangkit dan menyelinap ke dalam kerumunan pembeli di pasar Palmerah yang mulai ramai. Napas mereka tersengal, keringat bercucuran. Kita harus menghubungi temanmu, Eko berkata di sela napasnya yang berat. Sari mengangguk.
masih syok. Dengan tangan gemetar, dia menelepon lagi. Kali ini, suara di seberang terdengar jelas dan tenang. Setelah Sari menjelaskan situasi dengan kalimat terpotong-potong, suara itu memberi instruksi singkat. Tunggu di pos satpam kompleks pertokoan Taman Palmerah. Saya akan menjemput dengan mobil putih Toyota Fortuner, plat B 1234 XYZ. Jangan percaya pada siapapun lain. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, menyelip di antara orang-orang, sampai akhirnya mencapai pos satpam kecil di pintu masuk kompleks pertokoan. Mereka duduk di bangku plastik, masih waspada memandang ke setiap mobil yang lewat. 15 menit yang terasa seperti 15 jam kemudian, sebuah Toyota Fortuner putih bersih berhenti di depan mereka. Pengemudinya seorang pria berusia sekitar 40-an, berpostur tegap, rambut cepak, dengan mata waspada yang langsung memindai lingkungan sekitar. Dia turun dan menghampiri Sari. "Sari, saya Anton," katanya dengan suara rendah. "Ayo cepat." Mereka masuk ke mobil. Anton tidak banyak bicara. Dia mengemudi dengan terampil, berbelok-belok, sesekali melihat kaca spion untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Mereka meninggalkan Palmerah, menuju wilayah yang lebih asing bagi Eko. "Kita akan ke tempat aman dulu," kata Anton akhirnya, memecah keheningan. "Setelah itu, saya akan menghubungi pihak yang bisa membantu lebih lanjut." "Pihak yang mana?" tanya Eko hati-hati. Anton menatapnya melalui kaca spion. "Orang yang sama yang sudah mencarimu sejak sebulan lalu. Pak Teguh." Tempat yang Anton maksud ternyata sebuah cafe house sederhana di daerah Pondok Indah. Terlihat seperti rumah kos biasa dari luar. Di dalam, perabotannya minimalis namun lengkap. Anton meminta mereka menunggu di ruang tamu. Sekitar 1 jam kemudian, langkah kaki terdengar di teras. Rendra masuk terlebih dahulu, matanya langsung tertuju pada Eko, mengamatinya dengan cermat. Lalu, sosok yang lebih tinggi dengan aura kewibawaan yang kuat menyusul. Pak Teguh. Wajahnya tampak lebih tirus dan ada bayangan hitam di bawah matanya. Tetapi begitu melihat Eko, ada kelegaan yang tulus di wajahnya. "Eko," ucap Pak Teguh. Suaranya berat. "Akhirnya kita bertemu lagi." Eko berdiri, merasa kikuk. "Pak Teguh, maaf telah membawa masalah." "Tidak," potong Pak Teguh tegas. "Sayalah yang harus meminta maaf. Karena peringatanmu, kau dan..." Ia menoleh kepada Sari, "dan kawanmu ini, terancam. Itu kesalahan saya. Saya sudah berusaha mencarimu, tetapi..." "Mereka lebih cepat," lengkap Eko. Ia kemudian menceritakan semuanya, lebih detail dari yang ia sampaikan pada Sari, tentang penguntitan awal, ancaman lelaki bertato, kecurigaan pada Juki, pertemuan dengan Agus di gala dinner, dan penghancuran pondokannya. Pak Teguh dan Rendra mendengarkan dengan seksama. "Agus sudah tak segan-segan lagi," gumam Pak Teguh setelah Eko selesai. "Dia menggunakan geng kalajengking untuk mengintimidasi. Dan ancaman pada putri saya membuktikan dia sudah kehilangan kendali." "Geng kalajengking?" tanya Sari. "Kelompok preman bayaran. Pemimpinnya punya tato kalajengking di leher," jelas Rendra. Eko mengangguk pelan. "Saya pernah melihat orang itu di SUV malam pertama." Pak Teguh menarik napas dalam. "Eko, saya menawarkan 2 hal padamu. Pertama, perlindungan. Kau akan tetap di sini, atau di tempat lain yang aman, selama ancaman ini belum berakhir. Kedua," ia berhenti sejenak, memandang Eko. "Aku butuh bantuanmu. Kau memiliki informasi dan akses yang tidak kami miliki. Kau melihat dari bawah, dari sudut yang tidak terlihat oleh kami. Dan kau mengenal wajah-wajah mereka. Maukah kau membantu kami membongkar jaringan ini?" Eko terdiam. Ini jauh melampaui imajinasinya. Dia hanya ingin selamat, dan mungkin mendapat imbalan kecil. Bukan terlibat dalam perang rahasia antara para konglomerat. Saya cuma pemulung, Pak. Apa yang bisa saya lakukan?" "Banyak," sahut Rendra. "Kau bisa membantu kami mengidentifikasi anggota geng kalajengking yang mengawasi kami. Kau bisa memberitahu kami pola pergerakan mereka dari sudut pandang orang jalanan. Dan kau bisa menjadi mata dan telinga kami di tempat-tempat yang tidak bisa kami masuki tanpa mencurigakan."
Tapi itu berbahaya, bantah Sari, khawatir. Hidupnya sudah dalam bahaya, Nona, kata Rendra dengan lembut. Dengan membantu kami secara aktif, kami bisa melindunginya lebih baik, dan sekaligus mengakhiri ancaman ini dari akarnya. Diam saja bukan lagi pilihan. Eko memandangi wajah-wajah di sekelilingnya. Sari yang penuh kepedulian, Anton yang tegas, Rendra yang profesional, dan Pak Teguh yang meski terdesak, masih memancarkan tekad. Dia teringat pondokannya yang hancur, tatapan Agus yang dingin, dan ancaman pada keluarga Pak Teguh. Dia bukan pahlawan, tapi dia juga bukan pengecut. Dan jika dia harus bertarung untuk bisa hidup tenang, lebih baik bertarung bersama orang yang punya sumber daya, daripada sendirian. Saya mau, kata Eko akhirnya. Suaranya mantap, tapi ada syarat. Mbak Sari dan tempat belajarnya harus juga dilindungi. Dan saya tidak mau hanya bersembunyi. Beri saya sesuatu yang bisa saya lakukan. Senyum tipis muncul di wajah Pak Teguh. Sudah saya rencanakan. Rendra akan mengatur segalanya. Dan Sari, ia menoleh pada wanita muda itu, program CSR Teguh Energi akan segera dialihkan untuk mendukung penuh rumah belajar mandiri sebagai bagian dari kompensasi dan perlindungan. Perlindungan telah diberikan. Namun bagi Eko, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sebuah misi yang lebih berbahaya sekaligus lebih berarti daripada sekadar mengais sampah. Dari ruang aman yang sunyi ini, sebuah rencana mulai disusun. Dan Eko, si pemulung, kini telah resmi menjadi sekutu dalam pertempuran yang akan menentukan nasib banyak orang. Ruang aman di Pondok Indah itu berubah menjadi pusat komando improvisasi. Peta Jakarta digital diproyeksikan di dinding kosong. Meja dipenuhi dengan foto-foto, dokumen, dan laptop. Suasana tegang namun penuh fokus. Eko duduk di antara Pak Teguh, Rendra, dan Anton. Sari memutuskan untuk kembali ke rumah belajar mandiri untuk menjaga normalitas, tetapi dengan jaminan pengawasan dari salah satu anggota tim Anton. Pertama, kita harus mengidentifikasi titik lemah kita. Mulai Rendra, pointer laser di tangannya menyorot peta. Mereka tahu hampir semua pergerakan Pak Teguh, bahkan ancaman ke putri beliau. Itu artinya ada kebocoran dari dalam. Bisa dari kantor, dari rumah, atau dari tim keamanan itu sendiri. Eko mengangguk pelan, mengingat-ingat. Di gudang, Pak, waktu saya kerja. Mandor saya, Juki, dia terima amplop dari Mas Agus. Semua mata tertuju padanya. Dan dia bilang, dia punya koneksi ke orang-orang gede yang bisa nutup gudang. Apa mungkin orang dalamnya bukan orang kantoran, tapi orang lapangan, sopir, tukang kebun, atau orang keamanan yang dekat dengan pergerakan sehari-hari? Pak Teguh dan Rendra saling pandang. Itu sudut pandang yang belum terpikirkan. Mereka terlalu fokus pada lingkaran dalam eksekutif. Bisa jadi, gumam Pak Teguh. Sopir saya, Susanto, sudah bersama saya 10 tahun. Tapi tekanan bisa datang pada siapa saja, sambung Rendra. Kita periksa semua orang yang memiliki akses ke jadwal dan rute perjalanan Bapak. Selain itu, Eko menambahkan, suaranya semakin percaya diri. Orang-orang kayak Juki dan geng Kalajengking itu, mereka operasinya dari bawah. Mereka nggak ngumpul di kantor mewah. Mereka ngumpul di warung kopi gelap, bengkel, atau gudang-gudang sepi kayak tempat saya kerja dulu. Mereka butuh tempat buat narik orang, ngumpulin barang bukti palsu, atau nyimpen alat. Anton menyetujui. Dia benar. Jaringan preman seperti ini punya titik kumpul dan gudang penyimpanan. Jika kita bisa menemukan salah satunya, kita bisa dapatkan bukti atau setidaknya mengganggu operasi mereka. Tapi kita tidak punya akses ke dunia mereka, kata Rendra. Kita tidak, sahut Pak Teguh, menatap Eko. Tapi Eko punya. Atau setidaknya, dia tahu bagaimana masuk ke dalamnya. Semua pandangan tertuju pada Eko. Dia menarik napas. Ini lebih berisiko dari yang dia bayangkan. Saya bisa coba. Tapi saya nggak bisa jalan sendiri. Dan saya butuh alasan yang masuk akal buat nongol lagi di sekitar mereka. Rendra tersenyum. Ide muncul di kepalanya. Kamu akan menjadi pemulung yang terdesak. Pondokanmu dihancurkan.
Kamu diusir dari wilayahnya, kamu butuh uang dan perlindungan baru. Kamu akan mencoba mendekati geng kalajengking, minta kerjaan atau setidaknya, minta ampun. Memancing dengan umpan hidup, komentar Anton. Sangat berisiko. Tapi mungkin satu-satunya cara, tambah Pak Teguh. Kita akan beri Eko alat pelacak dan alat pendengar mini. Dan kita akan punya tim pengawalan jarak jauh yang selalu mengawasi. Jika keadaan darurat, kita bisa ekstraksi cepat. Eko merasakan detak jantungnya kencang. Ini seperti misi mata-mata di film. Tapi dia setuju. Ini cara untuk aktif bertahan, bukan pasif ditindas. Ada satu tempat, kata Eko tiba-tiba. Warung kopi, lampion merah, di dekat Pasar Minggu. Dulu waktu saya mulung ke sana, dengar cerita dari pemulung lain. Itu tempat kong kali kong. Dan yang jaga warung itu, mantan preman. Mungkin itu salah satu titik. Rendra segera mengetik di laptop, mencari informasi. Ada di database kami. Tempat itu memang sering muncul dalam laporan kecil, tapi belum pernah dikaitkan dengan Agus. Bagus, kata Pak Teguh. Itu awal. Rendra, siapkan peralatan dan tim untuk Eko. Anton, kamu yang koordinasi pengawalan lapangan. Eko, ia menatap pemuda itu. Kau yakin mau melakukan ini? Eko melihat peta di dinding. Pada titik-titik lampu yang mewakili kehidupan mewah yang asing baginya. Lalu dia membayangkan pondokannya yang hancur dan wajah adiknya di kampung. Dia mengangguk. Saya yakin, Pak. Saya nggak mau lari terus. Dan saya nggak mau orang kaya Agus menang. Baik, Pak Teguh berdiri, memberikan semacam hormat kecil pada Eko. Kita mulai besok. Eko, kamu akan berlatih dulu dengan Anton tentang cara menggunakan peralatan dan teknik dasar pengamatan. Ingat, tujuan utama adalah mengidentifikasi orang dan tempat, bukan konfrontasi. Malam itu, Eko tidak bisa tidur. Di kamarnya yang nyaman di Cafe House, pikirannya dipenuhi oleh skenario mengerikan. Tapi ada juga api kecil di dalam dadanya. Api balas dendam terhadap ketidakadilan, dan api harapan bahwa dengan melakukan ini, dia bisa mengubah takdirnya dan mungkin membantu orang lain. Keesokan harinya, pelatihan singkat dimulai. Anton mengajarkannya cara menggunakan alat pelacak seukuran kancing baju yang akan dijahit di lapisan dalam celananya, serta alat pendengaran mini yang disamarkan sebagai penutup telinga tua. Dia juga diajari kode-kode darurat sederhana melalui sentuhan pada alat tersebut. Jika kau merasa dalam bahaya langsung, tekan pelacak ini 3 kali berturut-turut. Tim akan bergerak. Instruksi Anton. Eko juga diajari cara mengamati tanpa menarik perhatian, sudut pandang, pencatatan mental, dan cara berperilaku alami. Bagi Eko, yang sudah terbiasa mengamati untuk bertahan hidup, beberapa hal ini justru alamiah. Sementara itu, Rendra dan timnya menyiapkan backup. Mereka akan memantau pergerakan Eko dari sebuah van yang dimodifikasi, berjarak aman. Mereka juga menyiapkan tim reaksi cepat bersenjata non-letal, berjaga di titik-titik strategis. 2 hari kemudian, dengan penampilan kembali seperti pemulung lusuh, meski dengan peralatan canggih tersembunyi, Eko turun di dekat Pasar Minggu. Karung kosong di pundaknya, sandal jepit, dan ekspresi lelah yang tulus. Dia mulai berjalan pelan menuju warung kopi, Lampion Merah. Sebuah bangunan tua dengan lampu merah temaram yang memang selalu menyala. Jantungnya berdebar kencang. Tetapi ingatannya pada pelatihan Anton menenangkannya. Amati, dengarkan, jangan memaksa, dia bukan pahlawan. Dia adalah pengamat. Dia melangkah masuk ke dalam warung yang gelap dan penuh asap rokok. Beberapa pasang mata langsung menatapnya, mengukur. Di belakang kaunter, seorang pria berbadan besar dengan bekas luka di alis tersenyum tanpa senyum. Nyari apa, Haj? Suaranya parau. Eko menelan ludah. Pertunjukan dimulai. Nyari kerjaan, Bang. Atau, nyari perlindungan. Tempat saya diobrak-abrik. Saya dikasih tahu, coba ke sini. Mata pria besar itu menyipit. Siapa yang kasih tahu? Eko mengangkat bahu, berpura-pura takut. Orang di jalan. Bilang Bang Dharma di sini bisa bantu. Nama itu adalah nama samaran yang Anton dapat dari informannya. Efeknya langsung.
Ekspresi pria itu berubah, lebih tertarik. Duduk. Pesan kopi. Nanti kita ngobrol. Eko duduk di kursi plastik yang retak, memesan kopi hitam paling murah. Telinganya terbuka lebar. Matanya menyapu ruangan dengan hati-hati. Di sudut, beberapa lelaki sedang berbisik serius. Di dinding, ada peta kota tua yang penuh tanda. Dan di antara mereka, Eko melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah simbol kalajengking kecil yang digambar di dekat pintu belakang. Dia sudah berada di dalam sarang. Dan misinya baru saja dimulai. Dari seorang pemulung yang coba bertahan, dia kini menjadi mata dan telinga bagi seorang CEO dalam perang rahasia melawan sindikat kotor. Setiap informasi yang dia kumpulkan dari dunia bawah ini bisa menjadi kunci untuk membalikkan keadaan. Dan Eko, dengan keberanian yang baru ditemukannya, siap menyelam lebih dalam. Warung kopi, lampion merah, ternyata bukan sekadar warung. Itu adalah lobi. Di balik pintu belakang bertuliskan, dilarang masuk, gudang privat. Terdapat sebuah ruangan lebih besar yang berfungsi sebagai ruang rapat informal, lengkap dengan meja biliar, kulkas bir, dan monitor komputer tua. Eko tidak diizinkan masuk, tapi dari posisinya yang duduk dekat pintu kamar mandi, dia bisa menangkap celah-celah percakapan dan melihat sebagian aktivitas di dalam setiap kali pintu dibuka. Bang Dharma, pemilik warung bekas preman itu, setelah menginterogasi Eko singkat tentang siapa yang mengirimnya dan mengapa pondokannya dihancurkan, tampak menerima alasan pemulung yang terdesak mencari perlindungan dengan setengah percaya. "Kamu bisa bantu di sini dulu," kata Bang Dharma sambil mengunyah sirih. "Bersihin warung, anterin pesanan, jagain kalau ada yang macam-macam. Gaji mingguan, kecil, tapi kamu bisa tidur di gudang belakang. Aman." Itu lebih dari yang Eko harapkan. Dia mendapatkan akses terbatas, tempat tinggal, dan alasan untuk berada di sekitar. Tim pengawalan di Van Luar, yang dipimpin Anton, mendapat konfirmasi bahwa Eko masuk. Hari-hari Eko di warung dimulai sebelum subuh dan berakhir larut malam. Dia membersihkan meja, mencuci gelas, dan sesekali mengantarkan paket kecil tertutup rapat ke alamat-alamat tertentu di sekitar pasar Minggu. Dia selalu diawasi, terutama oleh seorang lelaki muda berbadan kekar bernama Bima, yang tampaknya adalah tangan kanan Bang Dharma. Eko bekerja dengan kepala tertunduk, jarang bicara, dan selalu terlihat lelah. Dia menjadi bagian dari furnitur yang tak terlihat, dan itu adalah keuntungannya. Orang-orang mulai berbicara dengan lebih bebas di sekitarnya. Dari potongan-potongan percakapan, Eko mulai memetakan struktur. Bang Dharma lapisan terluar. Dia yang mengelola usaha sampingan dan menjadi penyangga antara dunia bawah dengan klien-klien yang lebih tinggi seperti Agus, Bima dan kawan-kawan eksekutor lapangan. Mereka yang melakukan penguntitan, intimidasi fisik, dan pengantaran barang khusus. Si Kalajengking jarang muncul, tapi selalu disebut dengan nada hormat campur takut. Dia adalah otak operasional geng Kalajengking. Eko mendengar dia akan datang untuk pemeriksaan stok akhir pekan ini. Informasi terpenting datang dari obrolan Bima dengan seorang kurir. Saat Eko pura-pura menyapu lantai dekat mereka. "Gudang utama di Cakung masih aman?" tanya kurir. "Amannya aman. Tapi lagi banyak barang dari proyek merah," jawab Bima. "Banyak kardus dokumen dan barang elektronik bekas yang harus dimusnahkan sesuai jadwal. Bos besar mau semuanya bersih sebelum audit fiktif perusahaan T itu dimulai." Proyek merah. Perusahaan T. Eko mencatatnya dalam pikiran. Malam itu, di balik pintu gudang belakang yang dijadikan kamar tidurnya, dia dengan hati-hati mengetuk kode pada alat pelacaknya. 3 ketukan pendek, jeda, 2 ketukan panjang, yang merupakan sinyal punya informasi penting, sesuai pelatihan Anton. Keesokan harinya, saat dia mengantarkan paket ke sebuah ruko, seorang pengendara ojek online menghampirinya. "Order GoFood, Mas Eko?" Itu adalah kode kontak dari tim Anton. Saat Eko berpura-pura memeriksa order, dia menyelipkan kertas kecil bertuliskan, "Dengar audit fiktif perusahaan T. Barang bukti di gudang Cakung akan dimusnahkan." Informasi itu sampai dengan cepat ke Pak Teguh dan Rendra. Audit fiktif. Geram Pak Teguh di ruang komando. Mereka sedang mempersiapkan dokumen palsu untuk melancarkan serangan besar ke Teguh Energi.
Mungkin laporan keuangan manipulatif atau bukti pelanggaran hukum. Gudang di Cakung itu kuncinya. Eko mengatakan mereka akan memusnahkan semuanya sebelum audit dimulai. Artinya waktu kita terbatas, tambah Rendra. Kita butuh alamat spesifik dan pengintaian lebih lanjut. Instruksi dikirim kembali ke Eko melalui cara yang sama. Dapatkan lokasi tepat gudang Cakung. Prioritaskan. Itu adalah tugas yang jauh lebih sulit. Eko tidak bisa bertanya langsung tanpa mencurigakan. Dia mulai memperhatikan dengan lebih cermat. Setiap kali ada pembicaraan tentang pengiriman ke atau dari Cakung, dia mencoba menangkap petunjuk, nama jalan, landmark, atau ciri kendaraan pengangkut. Kesempatan datang saat Bang Dharma memerintahkannya membantu Bima memuat beberapa kotak ke dalam sebuah pick-up tua. Di balik kemudi, tergantung sebuah nota parkir dari sebuah tempat parkir umum di kawasan industri Cakung. Alamatnya tercetak samar, tapi Eko melihat nomor jalan, Jalan Industri Raya 3 Blok F. Itu petunjuk. Saat Bima masuk ke warung untuk mengambil sesuatu, Eko dengan cepat merobek bagian kecil nota parkir yang berisi alamat itu dan menyembunyikannya di sepatunya. Malam itu, informasi alamat lengkap dikirimkan. Tim Anton segera bergerak melakukan pengintaian jarak jauh. Mereka mengonfirmasi adanya sebuah gudang berpagar tinggi di lokasi tersebut, dijaga oleh beberapa orang yang mirip deskripsi Eko. Aktivitas keluar masuk kendaraan terlihat intens. Bagus sekali, Eko. Suara Anton terdengar samar melalui alat pendengar, dalam sebuah kontak singkat yang diatur seperti pertemuan tidak sengaja di warung kopi lain. Sekarang, bertahan. Jangan mengambil risiko lebih. Kita yang akan tindak lanjuti. Namun, nasib berkata lain. Esok harinya, si Kalajengking akhirnya datang. Lelaki bertato kalajengking di lehernya itu lebih pendek dari yang dibayangkan Eko, tapi aura kekerasannya terpancar kuat. Matanya seperti ular, memindai setiap sudut ruangan. Bang Dharma memanggil semua orang, termasuk Eko yang sedang membersihkan toilet, untuk diperkenalkan. Bos, ini anak baru. Eko, bisa dipercaya, kerja keras. Si Kalajengking mendekat, matanya menatap tajam. Eko, nama yang biasa. Tiba-tiba, tangannya menyambar dagu Eko, memaksanya menatap langsung. Wajahmu, aku merasa pernah melihatmu. Eko berusaha tenang, meski jantungnya ingin meledak. Mungkin pernah lihat saya ngambil rongsokan, bos. Bukan, bisik si Kalajengking, matanya menyipit. Di CCTV, lampu merah Mega Kuningan, sekitar sebulan lalu. Kamu yang ngobrol sama si Teguh di mobil. Ruangannya mendadak senyap. Bang Dharma dan Bima menatap Eko dengan pandangan berubah total, penuh kecurigaan dan ancaman. Eko tahu hidupnya bergantung pada jawaban berikutnya. Akting terbaik dalam hidupnya harus dimainkan sekarang. Seketika, udara di dalam ruangan warung itu menjadi sangat berat, seolah bisa diremas dengan tangan. Tatapan si Kalajengking seperti bor yang menembus tengkorak Eko, berusaha menggali kebenaran di balik kepolosannya yang dipaksakan. Eko membiarkan rasa takutnya tampak nyata, itu tidak perlu dipalsukan. Matanya berkaca-kaca, napasnya tersengal. CCTV, bos? Gumannya, seolah kebingungan. Saya cuma pemulung, bos. Sering banget ngetok mobil minta recehan di lampu merah. Mana saya ingat yang mana. Dia menggigil sedikit. Efek dari ketakutan asli yang bercampur dengan pura-pura. Kadang ada yang kasih, kadang dimarahin, kadang hampir ditabrak. Tapi ngobrol, nggak pernah, bos. Siapa yang mau ngobrol sama saya? Jawaban itu disampaikan dengan getaran suara dan bahasa tubuh orang kecil yang ketakutan, sejenak membuat si Kalajengking ragu. Dia memandangi Eko lebih lama, lalu melepaskan cengkeramannya di dagu Eko dengan gerakan melempar. Eko hampir terjatuh ke belakang. Kamu yakin? Desis si Kalajengking. Suaranya rendah dan berbahaya. Ya yakin, bos. Sumpah, saya cuma mau cari kerjaan yang aman aja. Jawab Eko, menunduk, tidak berani menatap langsung. Bang Dharma, yang merasa telah menjamin Eko, ikut berbicara. Dia ini cuma anak hilang, bos. Pondokannya diobrak-abrik, lari ke sini. Udah seminggu di sini, kerja bener,
nggak banyak tingkah. Si Kalajengking memandang Bang Dharma, lalu kembali ke Eko. Baik, akhirnya dia berkata, tetapi nada suaranya masih meninggalkan ancaman. Tapi kalau ada yang nggak beres, kamu yang pertama tanggung jawab, Dharma. Setelah si Kalajengking pergi ke ruang belakang untuk membicarakan urusan besar, Bima menarik Eko kasar ke sudut. Lo beneran nggak kenal si Teguh? Saya cuma pemulung, Bang Bima. Eko mengulang, dengan ekspresi putus asa yang tulus. Mana mungkin kenal orang segede itu? Bima memandanginya curiga, tapi akhirnya melepaskannya. Kerja yang bener. Jangan bikin masalah. Eko kembali menyapu lantai dengan tangan masih gemetar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Itu terlalu dekat. Nyaris saja misinya berakhir sebelum dimulai. Tapi dia berhasil melewatinya. Setidaknya untuk saat ini. Informasi tentang gudang cakung sudah disampaikan. Sekarang tugasnya adalah bertahan dan terus mendengarkan. Sementara itu, di kantor pusat Teguh Energi, Rendra sedang melakukan penyelidikan internal diam-diam. Informasi dari Eko tentang orang dalam yang mungkin dari kalangan sopir, tukang kebun, atau satpam mengubah fokusnya. Dia tidak hanya melihat ke atas, ke level manajemen, tetapi juga ke bawah. Dia memeriksa catatan keuangan dan komunikasi semua staf yang memiliki akses dekat dengan Pak Teguh. Sopir pribadi, Susanto, adalah sosok yang paling dekat. Lelaki berusia 45 tahun itu telah bekerja setia selama 1 dekade. Namun, ketika Rendra menyelidiki lebih dalam, sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak perlu, dia menemukan anomali. Dalam 6 bulan terakhir, ada 3 kali penarikan tunai besar dari rekening Susanto, total hampir 300 juta rupiah. Itu jauh melampaui gajinya. Alasan yang tercatat adalah biaya pengobatan ibu. Rendra memeriksa lebih lanjut. Ibu Susanto memang sakit, tapi catatan rumah sakit menunjukkan biayanya hampir seluruhnya ditanggung oleh asuransi perusahaan yang diberikan Pak Teguh pada semua karyawan tetap. Selain itu, pola komunikasi. Dari log telepon yang diambil secara legal melalui penyedia jasa, ada panggilan reguler dari nomor tidak dikenal ke Susanto, selalu berlangsung singkat, pada jam-jam tidak wajar, tengah malam atau dini hari. Nomor itu, setelah ditelusuri, adalah nomor sekali pakai yang terdaftar atas nama samaran, tetapi jejaknya mengarah ke sebuah warnet di daerah yang dekat dengan salah satu markas geng Kalajengking. Rendra juga memeriksa GPS mobil dinas Pak Teguh. Ada beberapa kali penyimpangan rute kecil yang tidak tercatat dalam logbook, biasanya terjadi pada hari-hari ketika Pak Teguh dilaporkan tidak diikuti oleh tim keamanan, atau justru pada hari-hari ketika ancaman atau penguntitan terjadi. Penyimpangan itu selalu terjadi saat Susanto sedang bertugas. Ini masih bukti sirkumstansial, tapi cukup kuat untuk menimbulkan kecurigaan besar. Rendra melaporkan temuannya kepada Pak Teguh di ruang kerjanya yang tertutup. Pak Teguh terduduk, wajahnya memucat. Susanto bukan sekadar sopir. Dia adalah orang yang pernah mengantarkan Tasya kecil ke sekolah, yang tahu resep kopi kesukaannya, yang selama ini dia anggap keluarga. Rasa dikhianati itu lebih pahit daripada serangan bisnis Agus. Apakah kita sudah yakin? Tanya Pak Teguh. Suaranya serak. 95%. Pak, jawab Rendra. Dia sedang dalam tekanan keuangan yang besar. Mungkin judi, mungkin utang. Agus atau orang-orangnya pasti menawarkan solusi dengan imbalan informasi. Lalu, mengapa dia tidak memberitahu kita? Saya pasti akan membantunya. Rasa malu, Pak, atau mungkin ancaman yang lebih besar terhadap keluarganya. Modus operandi mereka persis seperti yang mereka lakukan pada Nona Tasya. Pak Teguh menghela napas panjang, menatap foto Tasya di mejanya. Apa yang harus kita lakukan? Konfrontasi langsung bisa membuatnya panik dan memberitahu Agus bahwa kita sudah tahu. Kita jadikan dia umpan sekaligus kunci, usul Rendra, pikirannya bekerja cepat. Kita awasi dia ketat tanpa sepengetahuannya. Kita biarkan dia terus memberi informasi, tetapi kita yang akan mengontrol informasi apa yang sampai ke Agus. Dan saat waktu yang tepat, kita gunakan dia untuk memberi informasi palsu yang akan menjebak Agus. Risikonya besar, Rena. Jika dia sadar sedang diawasi, maka kita harus lebih pintar. Dan kita punya keuntungan. Kita sekarang tahu dia pengkhianat.
Itu lebih baik daripada tidak tahu sama sekali. Pak Teguh mengangguk pelan, berat. Lakukan. Tapi, jangan sampai dia terluka. Dia tetap keluarga kita yang tersesat. Baik, Pak. Rencana segera disusun. Tim pengawasan diam-diam dipasang di sekitar rumah dan pergerakan Susanto. Semua komunikasinya disadap. Mobil dinas dipasangi alat pelacak dan perekam suara tambahan yang tersembunyi. Susanto kini menjadi pion yang tidak sadar dalam permainan catur yang lebih besar. Pengkhianatan dari dalam, yang selama ini seperti kabut tebal yang menyelimuti serangan terhadap Pak Teguh, akhirnya mulai tersibak. Namun, penemuan ini justru membuka front pertempuran baru, sebuah permainan tipu-menipu yang berbahaya, di mana satu kesalahan kecil bisa mengungkapkan seluruh strategi mereka kepada musuh. Dan di tengah semua ini, di sebuah warung kopi kumuh, Eko masih bertahan, berusaha tidak terperangkap dalam kecurigaan si kalajengking, sambil terus mendengarkan setiap bisikan yang bisa menjadi kunci untuk mengunci Agus dan seluruh jaringannya. Pertempuran memasuki fase yang lebih rumit dan berbahaya, di mana kepercayaan adalah barang termahal dan paling rentan.